Banget. Cerita apa? Aku sangat sayang ibu. Bagiku, ibu perempuan paling cantik di dunia. Saat aku melihat ibu menyisir rambutnya, aku membayangkan sedang berseluncur di rambut halus ibu yang panjang. Wiu. Namun, suatu hari aku melihat ada yang berbeda dengan ibu. Apa? Aduh, sedih banget. Cerita apa? Aku sangat sayang ibu. Bagiku, ibu perempuan paling cantik di dunia. Saat aku melihat ibu menyisir rambutnya, aku membayangkan sedang berseluncur di rambut halus ibu yang panjang. Wiu. Namun, suatu hari aku melihat ada yang berbeda dengan ibu. Apa? Aduh, sedih banget. Cerita apa? Aku sangat sayang ibu. Bagiku, ibu perempuan paling cantik di dunia. Saat aku melihat ibu menyisir rambutnya, aku membayangkan sedang berseluncur di rambut halus ibu yang panjang. Wiu. Namun, suatu hari aku melihat ada yang berbeda dengan ibu. Mbak Fauzia, suaranya dimatiin, nggak kedengar. Oke, terima kasih Pak sudah mengingatkan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya sahabat Mizan. Selamat datang di Bedah Buku Kemana Rambut Ibu, kolaborasi dari penerbit Darmizan dengan komunitas Faberland. Alhamdulillah banget hari ini sudah banyak yang bergabung. Masya Allah seneng banget. Padahal hari ini hari akhir pekan ya, hari Sabtu ya. Boleh dong di absen ini kira-kira yang bergabung dari mana saja? Ada Kak Hani pagi. Kak Hani udah rajin banget loh dari tadi sudah menunggu di waiting room ya. Alhamdulillah. Ada Kak Nadia. Wah, Kak Nadia ini yang dari Retail Laut ya. Kak Nadia dari Madiun, Serang, Bandung, Blitar, Jakarta. Wah, ada dari Sulawesi Selatan, Kediri dan sebagainya. Terima kasih banget ya sahabat Mizan sudah bergabung. Alhamdulillah, perkenalkan nama saya Fauzia Hafidah dari penerbit Darmizan. Darmizan, jendela imajinasi dan literasi anak. Menghadirkan buku anak berkualitas, terkurasi, orisinal, modern, dan syarat nilai keragaman. Untuk sahabat Mizan yang ingin lebih tahu lagi tentang Darmizan, boleh cek ke Instagram @darmizan. Nah, hari ini alhamdulillah kita akan membedah nih salah satu buku terbaru dari Darmizan yaitu Kemana Rambut Ibu.
karya penulis Dian Zafarina dan ilustrator Dinar Priska Putri. Acara hari ini terlaksana atas kerjasama Darmizan dan komunitas Faberland. Forum Tulis Bacaan Anak Faberland sendiri merupakan komunitas sastra dan literasi bacaan anak. Saat ini Faberland menaungi para pegiat dan kreator di bidang sastra dan literasi bacaan anak seperti penulis, ilustrator, editor, desainer, layouter, pemerhati bacaan anak, penerbit, dan pembaca dengan tujuan untuk meningkatkan profesionalisme para pegiat dan kreator, melakukan pengkajian dan pengembangan dalam dunia perbukuan bacaan anak, menyelenggarakan pendidikan gratis, mengembangkan etika profesi dan kode etik, serta memperjuangkan kesejahteraan para kreator di dunia perbukuan bacaan anak. Wow, keren banget. Pasti di sini pada sudah bergabung ya dengan komunitas Faberland. Kalau belum, boleh cek-cek IG-nya di @faberland. Siapa nih yang sudah bergabung semuanya dari Faberland? Kayaknya hampir kebanyakan ini dari Faberland ya semuanya ya. Terima kasih banget sudah bergabung. Insya Allah hari ini kita akan seru-seruan, akan ngobrol tentang buku Kemana Rambut Ibu, tentang proses penulisannya, dan juga nanti ada reviewnya. Nah, tapi sebelum kita mulai acaranya, sebelum kita langsung sapa siapa narasumber kita pertama hari ini, saya mau info untuk para sahabat Mizan yang ikutan acara hari ini dimohon untuk aktif ya, aktif berkomentar, aktif bertanya, karena nanti kita akan ada hadiah nih buat 5 orang yang paling aktif hari ini, nanti yang milih panitia ya, bukan saya ya, akan mendapatkan voucher belanja. Dan nanti juga kita akan ada challenge review acara, bagaimana syarat dan ketentuannya, ikuti acara ini sampai habis. Sudah siap semuanya? Sudah siap? Coba siapa yang siap boleh kasih jempol atau tepuk tangan di chatnya. Nah, oke, hari ini kita akan ada 3 narasumber. Narasumber yang pertama ada Kak Risma Dewi, yaitu editor-in-chief dari penerbit Darmizan. Nanti narasumber yang kedua ada Kak Dian Zafarina sebagai penulisnya, dan untuk narasumber terakhir ada Kak Ali Muakhir sebagai reviewernya buku Kemana Rambut Ibu, dan Kak Ali ini dari komunitas ya. Sudah pada siap ya? Oke, kita langsung ketemu dulu dengan narasumber yang pertama, yaitu Kak Risma Dewi. Nah, Kak Risma Dewi ini adalah pendiri komunitas Society dan pemilik perpustakaan Rupin. Beliau pernah menulis 24 buku anak dan saat ini menjabat sebagai editor-in-chief di Darmizan. Selain itu, Kak Risma juga menjadi dosen tamu di beberapa universitas, mengelola perpustakaan, dan sesekali berkumpul bersama sahabatnya dalam Society. Belakangnya T ya, ada tehnya ya. Halo Karisma Dewi. Betul. Halo Fauzia, halo semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini senang banget akhirnya bisa Waalaikumsalam. gabung. Iya, bisa gabung sama Pak Berlen. Ini luar biasa sekali. Salam kenal buat semuanya. Senang banget bisa kumpul pagi ini. Iya, Alhamdulillah. ini keren banget ya Karisma. Ini baru dibuka aja udah seru banget. Udah pada nungguin Ya, juga dari tadi malam, katanya nanya Alhamdulillah. kenapa link Zoom-nya belum dibagi. Oh, Karena saya semangat ya. baginya pagi-pagi ya, biar pada inget. Oke, Karisma, Mm-mm. hari ini kan kita akan membahas tentang salah Iya. satu buku nih Mm-mm. yang lumayan banyak diperbincangkan Iya. juga. Oh, Karena ini salah Alhamdulillah. satu buku yang agak sedikit berbeda dari segi tema, Betul terutama untuk sekali. tema-tema yang diterbitkan Darmizan ya, Karisma. Nah, Betul mungkin Karisma banget. bisa share sebetulnya kenapa sih Kemana Rambut Ibu ini akhirnya dipilih Ya, untuk mm-mm. diterbitkan oleh Darmizan. Betul. Mengingat temanya agak sedikit mellow mungkin ya kalau bisa dibilang. Ya, betul banget, Paul. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Terima kasih banyak semuanya. Salam kenal. Saya Risma Dewi. Jadi, em, pertama kali, pertama kali itu kan seperti biasa ya, kita di redaksi itu menilai naskah, cocok apa enggaknya dengan visi misi di Darmizan, terus udah gitu melihat kualitas penulisannya dan lain-lainnya yang sangat teknis banget. Nah, tapi dengan buku ini spesial, kenapa? Karena kan temanya berbeda. Temanya unik banget nih, tentang kehilangan, tentang sesuatu yang tadi ya, yang mellow banget. Nah, ini tantangan yang luar biasa bagi kami di redaksi adalah bagaimana tema yang dalam ini
tema yang cukup berat ini, tema yang unik ini adalah diterima oleh anak-anaknya tetap mungkin tetap menyenangkan, tetap ringan, itu adalah tantangannya. Tantangan yang luar biasanya. Nah, kami di redaksi itu bolak-balik ngobrol sama tim artistik, ada art director, ada desainernya, gimana caranya yang berat ini tetap terasa ringan. Itu bolak-balik diskusi dan lain-lainnya semuanya. Sampai akhirnya kita diskusi juga nih dengan psikolog, dan seperti ini tuh sudah bisa rilis nggak sih buat anak-anak, diterima baik nggak sih sama anak-anak gitu. Nah, itu bolak-balik juga sama psikolog, karena khawatir mungkin terlalu berat, khawatir penerimaannya kayak gimana. Nah, itu bolak-balik karena kan sama psikolognya alhamdulillah itu dapat dukungan juga, dapat motivasi juga, akhirnya kita jalan semuanya. Nah, udah gitu kami di dalam itu kan bolak-balik soal visual nih, gimana caranya semuanya yang berat-berat ini terbantu oleh visualnya yang indah. Alhamdulillah kita ketemu sama ilustratornya yang keren juga, yang bisa bisa menggambarkan, bisa mendeskripsikan semuanya itu dengan indah, dengan di akhirnya pesan intinya tersampaikan. Itu sih kurang lebih ya proses di dalamnya itu Oke, kayak Kak gitu. Risma. Ini beberapa ada yang bilang katanya suara Karisma terlalu kecil. Mungkin Terlalu nanti kecil. speakernya bisa Oh, di ini, atau memang oke. Karisma ini suaranya agak sedikit lebih lembut ya, sahabat Iya, Mizan. kurang bertenaga mungkin ya. Udah Udah sarapan belum makan belum? Karisma? Udah ya. Pada sudah makan. Oke, Oke. saya buat lebih bertenaga lagi Nah, ya. udah Nah, kedengeran lumayan. Kayaknya tadi terlalu jauh oke. Karisma Oh, speakernya. oke, oke, saya Oke. dikasih. Nah, Ya. baik. Nah, udah cukup. Nah, oke Cukup ya. ya, sahabat Mizan, ini Cukup sudah terdengar terdengar ya kan? suara Karisma ya. Oh, udah, Oke, katanya siap. oke. Nah, Sip. Karisma berarti Ya. tadi memang ada proses yang lumayan juga ya, diskusinya, Betul, bolak-baliknya diskusinya. juga, bahkan sampai ke psikolog juga ya. Boleh kasih tahu nggak sih, Karisma, berapa lama sih proses penentuannya ini gitu? Maksudnya apakah, atau memang semua naskah yang masuk dari Mizan juga Mhm. selalu melalui proses yang sama? Sebetulnya ya kurang lebih sama prosesnya, diskusi penilaian awal dulu, penilaian awal sesuai dengan visi misi, sesuai dengan tema yang sedang dicari, kemudian sesuai dengan pasar kita. Nah, itu sebetulnya kurang lebih sama dengan naskah-naskah yang lainnya. Cuma tadi karena ini temanya cukup berat, kemudian jarang dan unik, itu ada diskusi yang lebih lebih lagi nih dengan teman-teman di beberapa departemen di dalam statistik, kemudian ada markom, ada sel, semuanya kita diskusi gimana supaya buku ini diterima dengan baik. Nah, itu diskusinya lebih lebih intens ya. Tapi yang lain juga kurang lebih sama dengan buku-buku yang lain juga. Gitu. Oke, iya ini sahabat Mizan, kalau misalnya ada mau pertanyaan buat Karisma, boleh juga nanti diketik di kolom Boleh banget. komentar ya. Nanti insya Allah di Silakan. akhir acara kita akan tanyakan kepada masing-masing narasumber ya. Oke, nah Karisma Ya. berarti pada dasarnya memang untuk pemilihan buku di Darmizan ini pasti melewati proses yang lumayan berlapis lah ya, bisa Betul, dibilang, betul sekali. terutama dengan tema yang lebih berat. Nah, mungkin di sini banyak yang penasaran juga, sebetulnya kriterianya apa sih naskahnya ini supaya bisa diterima nih di Darmizan. Iya, iya, terima kasih. Jadi, mungkin kurang lebih gini, eh, kan kalau cerita seru oke banyak, dongeng yang seru oke banyak. Nah, mungkin yang agak harus dimatchingkan adalah penerbit lagi butuh tema apa nih ya, kesesuaian sama per tahun, biasanya per tahun. Nah, sebetulnya triknya itu mudah banget, tipsnya mudah banget kalau pengen tahu yang dibutuhkan oleh penerbit, yang dibutuhkan oleh Darmizan. Itu biasanya pantengin aja IG-nya, pantengin webnya, nanti dilihat di situ kecenderungannya kayak gimana. Karena kalau saya yakin banget teman-teman penulis itu sekarang itu udah jago-jago, jago nulisnya, jago bikin ceritanya, kemudian editing yang lain-lain itu udah pada pintar-pintar banget gitu ya. Nah, tinggal mencocokkan apa yang dibutuhkan oleh penerbit dengan teman-teman yang punya tulisan nih, mau menulis atau sudah menulis. Nah, sebetulnya tips dan trik kecilnya adalah tinggal pantengin IG-nya, lihat bukan kiblat ya.
trennya, mungkin trennya beberapa bulan terakhir ini, Dar itu lagi bikin buku apa sih? Nah, itu sebetulnya trik dan tips sederhana, bisa dilihat di situ sama teman-teman penulis. Jadi dari situ bisa kelihatan benang merahnya nih. Oh, sepertinya tahun ini cenderung Dar itu bikin tema A. Oh, sepertinya beberapa bulan terakhir itu Dar Mizan lagi rajin bikin tema B. Nah, itu sebetulnya tips dan trik untuk mematchingkan em, tema yang kadang bikin bingung para penulis. Nah, itu sebetulnya bisa dilihat dari situ. Ya, jadi teman-teman bisa efektif dan efisien untuk menulisnya. Jadi langsung ke kitanya, oh ini cocok nih sesuai dengan tema yang sedang kita mau, yang sedang kita cari. Kayak gitu. Atau kalaupun misalnya nggak pengen sesuai dengan tema yang kita cari, nggak pengen sesuai dengan yang sudah kita bikin, nah itu nggak apa-apa kalau misalnya mau cari tema yang berbeda banget. Siapa tahu ternyata temanya cocok, siapa tahu ternyata oh misalnya di dalam itu lagi nggak bikin tema A, tapi ternyata teman-teman nulis yang tema B atau tema C, bahkan tema Z yang benar-benar jauh banget dari yang biasa kami bikin, tapi ternyata menarik, berpotensi. Nah, itu juga bisa banget dan akhirnya bisa kami diskusikan. Ini bagus nih meskipun tidak seperti yang sedang kami cari, tapi oke nih. Oke, kita kita terbitkan. Seperti itu kurang lebih. Oke, jadi selain PDKT tadi ya, Karisma ya, PDKT-nya kepoin IG-nya dari kepoin ya. Mizan Anak, atau bisa Betul, juga menciptakan tema yang berbeda betul. ya. Tema Mungkin yang sama berbeda. dengan Ya. kasusnya di Kemana Rambut Ibu ini, Nah, betul, penulisnya betul. membawa tema yang sangat berbeda dan ternyata menarik Hmm, banget nih. Itu juga bisa jadi bahan pertimbangan tim dari Mizan Anak betul, ya. betul banget. Iya, betul. Oke, nah untuk buku Kemana Rambut Ibu sendiri nih, Karisma, karena Mm-mm. temanya agak sedikit berbeda, apakah untuk proses penyuntingannya dari Mm-mm. keredaksiannya ada tantangan khusus mungkin, Karisma? Iya, betul. Betul. Jadi, kami di redaksi itu, meskipun sudah punya rencana, misalnya bulan ini mau bikin apa, bulan depan bikin apa, sampai akhir tahun biasanya kami sudah punya rencana tuh. Nah, tapi di redaksi itu saya, kemudian teman-teman redaksi, pimpinan saya, dan Kang Iwan di sana di Darmizal itu sering banget diskusi. Gimana ya? Kita pengen cari nih tema yang berbeda, tema yang lain, terus ada usul. Gimana kalau kita mulai nih memperkenalkan tema-tema tentang tentang hal-hal yang mungkin sering dijauhi nih buat dunia anak yang penuh keceriaan ya. Nah, karena kalau selama ini kan stigma buku anak itu harus ceria, harus bahagia, harus colorful. Nah, coba kita bikin tema-tema yang di luar itu. Nah, seperti yang tadi saya bilang di awal, meskipun sudah punya rencana A, B, C, D, E sampai akhir tahun, tapi di redaksi tetap berdiskusi gimana cari tema yang berbeda, yang tidak umum, yang unik. Nah, salah satunya adalah tema kehilangan. Beberapa kali naskah yang masuk itu masih belum pas, terus masih belum sereg, terus tema kehilangannya masih terasa berat gitu ya. Sampai pada satu hari ada naskah masuk ke sistem sistem kita di namanya SITA, sistemnya ada penerimaan keluar masuk naskah di situ. Ada naskah dari Mbak Dian nih. Yang pertama baca adalah pimpinan saya, Kang Iwan. Kang Iwan itu ketika baca udah, wah, jangan ini yang kami cari nih. Terus udah gitu eh, langsung ke saya juga. Wah, ini nih yang kita cari gitu ya, tema kehilangan, tema yang berat, tapi digambarkan dengan indah. Itu seperti ini ya. Semesta sepertinya mendukung banget nih ya. Tiba-tiba kami kedatangan tulisan dari Mbak Dian, tema kehilangannya indah gitu ya. Jadi digambarkan, dituliskannya indah, ringan. Nah, itu akhirnya oke, saya email Mbak Dian, oke kita kita terbitkan. Nah, barulah tantangannya adalah bagaimana membuat tulisan yang indah itu semakin indah, semakin ringan dan mudah diterima anak-anak. Jadi meskipun ini tentang kematian, tapi kita tidak ekspor itunya, kita lebih tampilkan secara emosinya. Nah, itu bolak-balik dengan updaternya ada Agin di sana, kemudian ada Cici yang di tim artistik, eh, digambar ini kayak gimana sih? Nah, kemudian menemukanlah nih Dinar yang bisa menggambarkan semuanya dengan sangat indah, dengan cantik. Di akhirnya jadilah buku ini, Kemenangan Rambut. Begitu, kurang Oke. lebih itu sih.
Jadi Tantangan itu sebetulnya tadi. iya tantangannya itu adalah Mm-mm. untuk menggambarkan yang tadi cerita indah itu Betul. supaya terasa Mm-mm. keindahannya gitu ya. Betul, betul banget. Nah, itu tantangannya. Jadi memang ini naskahnya pure diajukan langsung dari Kak Dian sebagai penulis gitu ya ke Betul, betul Darmizan ya. banget. Ya, jadi mungkin ada pesan juga ke teman-teman kalau misalnya melihat, oh ternyata tema yang saya tulis itu tidak cocok dan tidak sesuai misalnya dengan yang sedang dibikin sama Darni. Tapi jangan khawatir, beranikan untuk kirim saja. Siapa tahu ternyata cocok dengan kita dan sedang kita cari dan juga sedang kita butuhkan. Atau bahkan mungkin di redaksinya sedang didiskusikan nih belum di floor keluar, tiba-tiba datang nih yang bagus-bagus, yang keren-keren. Nah, itu tidak menutup kemungkinan untuk kemudian kami terbitkan juga. Meskipun misalnya kalau teman-teman lihat di IG ya, tren buku dan tuh nggak kayak gitu tuh. Tapi kok tiba-tiba muncul buku yang kayak gini, jauh banget melenceng. Nah, itu bisa saja terjadi. Itu yang Begitu. namanya jodoh ya Kak Risna ya. Jodoh, betul, Lagi betul diskusikan, banget. muncul naskahnya Iya, langsung. itu ya. Saya percaya banget bahwa semesta itu mendukung apa yang kita rencanakan. Gitu, Amin. selalu gitu. Kebanyakan. Oke, mungkin banyak yang penasaran juga sih cara Mm, untuk kirim naskah ke Darmizan itu. Silakan, mm, sahabat Mizan boleh cek di IG-nya @darmizananak. Di situ ada highlight kirim naskah. Nanti boleh dibaca di mm. situ ketentuannya. Nanti boleh tanya-tanya juga ke Betul. adminnya ya di DM Mm, iya, Nah, silakan betul. teman-teman kalau misalnya ada pertanyaan untuk Karisma, terutama boleh aja langsung di chat di kolom komentar. Nanti kita kumpulkan dulu pertanyaannya. Untuk di akhir acara nanti kita akan langsung diskusikan. Nah, seru banget ya Iya, tadi dengar betul. dari sisi redaksi ya. Kalau dari Karisma Mm, sendiri yang setelah menerima naskahnya, bagaimana caranya mengolah naskahnya supaya tetap sampai pesannya, tapi juga tetap sesuai dengan anak-anak. Nah, sekarang gimana kalau kita langsung ngobrol sama yang mengirim naskahnya ya, Nah, Karisma mungkin ya. itu maka akan sangat menarik kita dengar langsung dari Mbak Dian ya. Ya, karena hari ini kita juga sudah bergabung di sini ada Mbak Dian Zafarina sebagai penulis dari Kemana Rambut Ibu, yang sebetulnya Mbak Dian ini kesibukannya sehari-hari adalah sebagai bookstagram juga ya, bisa disapa lewat akunnya @alicia_library ya. Jadi Mbak Dian juga ini sudah apa namanya sudah lama menjadi pengoleksi buku anak dan akhirnya karyanya terbit di Darmizan Anak ya. Ini yang pertama mungkin ya Mbak Dian ya, coba kita sapa. Betul. Halo Mbak Dian. Halo Mbak Pau, Mbak Risma, dan semua teman-teman Paber dan juga teman-teman Dar. Iya, Alhamdulillah hari ini bisa bergabung ya Mbak Dian ya. Di tengah Alhamdulillah. kesibukannya, anaknya sekarang sudah mulai sekolah gitu ya kali ya. Iya, masih ya sekolah bermain gitu Iya sih, karena masih 3 dong. tahun. Iya, tapi sudah mulai mencoba aktivitas luar rumah gitu ya, Mbak Dian Iya, ya. betul-betul. Nah, ini senang banget karena karena sekarang ada editornya, editor in chief-nya, terus ada penulisnya, jadi kita bisa langsung kita bisa langsung berdiskusi ya. Karena kalau misalnya Kemana Rambut Ibu ini kan beda banget nih dengan bukunya Darmizan. Nah, kira-kira Mbak Dian dulu kok bisa kepikiran sih dikirimnya ke Darmizan gitu? Atau sebetulnya dikirim ke banyak juga nih Mbak Dian. Penasaran juga. Enggak, Mbak Pau. Jadi memang waktu udah menurut saya naskah itu sudah siap dikirim, memang satu-satunya penerbit yang terpikirkan oleh saya itu Dar. Nggak tahu kenapa, saya juga sebetulnya tahu ya beberapa list penerbit besar di Indonesia itu, tapi saya waktu itu hanya fokus melihat Dar, saya kepoin IG-nya, terus saya Google gimana sih cara mengirim naskah ke penerbit, terus syaratnya apa, lalu saya benahi, saya ikuti, lalu saya kirim begitu aja. Jadi saya nggak kepikiran penerbit lain selain Dar waktu itu. Dan sebetulnya saya juga nggak menyangka ya kalau akan diterima naskahnya, akan mendapat email dari Mbak Risma, karena sebagai konsumen buku Dar pun saya juga tahu gitu representasi buku-buku Dar itu seperti apa. Jadi yang buku anak religi, buku kemandirian, self-love, dan
buku-buku dongeng gitu ya. Jadi saya waktu itu nggak menyangka bahwa Dar akan menerima naskah yang seperti saya tulis ini. Karena menurut saya mungkin terlalu suram, terlalu sedih gitu. Jadi kurang lebih begitu sih Mbak Pau. Oke, jadi sebetulnya memang sudah ada yang diincar ya. Betul, betul. Nah, itu mungkin yang namanya jodoh ya, Karisma. Sebenarnya udah diobrolin nih dari lama, tapi kok naskahnya Iya, belum ketemu. betul-betul Nah, Betul, banget. betul banget. Dian punya. Nah, mungkin ini buat teman-teman yang belum tahu ceritanya nih, Mbak Dian, sahabat Mizan di rumah yang belum tahu sebetulnya apa sih inspirasi utama Mbak Dian saat menulis cerita dari Kemana Rambut Ibu. Sebetulnya inspirasi utama saya itu ibu saya sendiri. Tapi sebelum saya menangkap ide sampai situ, saya itu kesulitan menemukan referensi buku anak lokal bertemakan keluarga yang jarang dibahas. Jadi sejak tahun 2021 saya membangun branding akun Instagram saya sebagai pengulas buku anak atau istilahnya sekarang itu Bookstagram. Dan saat itu saya memilih tema keluarga. Jadi saya suka cerita-cerita yang bukan keluarga cemara gitu ya, yang di dalam ceritanya itu ada ayah dan ibu, ada anaknya. Nah, saya itu suka mengulik cerita-cerita yang tentang keluarga pengungsi atau imigran atau yang orang tuanya bercerai atau berpisah atau anak adopsi yang seperti itu saya suka. Nah, ternyata di buku impor itu pilihannya luar biasa banyak dan bahkan itu direkomendasikan untuk anak usia dini. Saya lihat kalau reviewnya di Amazon, di Goodreads gitu ya. Nah, sementara di buku anak lokal saya ada tema yang seperti itu, tapi tidak banyak, belum banyak. Jadi berangkat dari situ, saya seperti melihat diri saya yang dulu, waktu kecil saya itu tumbuh dengan buku-buku yang menyenangkan, yang menggembirakan, seperti Donald Bebek, komik Candy Candy gitu ya, kalau kalau tahu komik itu, atau buku tentang kematian atau religi itu saya ingat dibelikan bapak saya itu tentang siksa neraka atau indahnya surga yang seperti itu Iya, iya. saja. Ekstrim gitu ya, Mbak Sangat ya. ekstrim dan saya baca itu, tapi saat saya mengalami sendiri saat usia belasan tahun, saya ditinggal oleh ibu selama-lamanya, saya seperti menarik diri dari keluarga, saya berubah, saya kesulitan mengekspresikan emosi saya. Sebetulnya saya itu pingin gitu ya bilang kalau saya rindu dengan ibu, saya kangen dengan ibu, tapi saya nggak bisa. Saya ya hanya share hal-hal yang biasa-biasa saja yang menyenangkan gitu. Jadi saya seperti rasa ingin untuk bersedih bareng dengan orang yang saya percaya itu seperti tidak bisa gitu. Dan dari situ saya tidak ingin anak saya mengalami permasalahan seperti saya, jadi saya tidak ingin anak saya itu hanya tahu caranya mengungkapkan rasa senangnya, rasa bahagianya, tapi saat dia merasakan emosi yang lain, dia seperti tidak percaya dengan orang lain. Nah, saya tidak ingin anak saya seperti saya dulu. Jadi saya berpikir kenapa tidak saya sendiri yang mencoba untuk menambahkan referensi buku anak yang seperti ini. Gitu sih Mbak. Jadi suatu malam saya terpikir untuk menceritakan ibu saya di buku cerita Kemana Rambut Ibu ini. Oke, jadi memang Mbak Dian sendiri sudah ada kecenderungan untuk menyukai buku-buku seperti itu yang memang karena didasari juga karena pengalaman pribadi ya. Tadi kalau Mbak Dian cerita Betul. di usia 13 tahun ya Mbak, di Iya, remaja betul. saat Mhm. itu ternyata Mbak Dian kurang bisa mengekspresikan perasaan sedih, bisa dibilang seperti itu ya Mbak ya. Betul, dan bahkan jarak hubungan saya dengan Bapak itu sangat jauh gitu. Saya seperti tidak bisa seperti remaja kebanyakan yang mungkin bisa dekat dengan Bapak gitu, dengan ayahnya. Kalau saya tuh semenjak ibu tidak ada, saya seperti ya kehilangan orang tua. Padahal Bapak saya masih ada gitu, Tidak tapi ada ya. saya benar-benar ya seperti menjaga jarak. Iya, apakah mungkin karena hubungan anak sama ibu tuh kayak lebih gimana ya Mbak, lebih batin banget Iya, gitu mungkin lebih ya. dekat gitu kan, Mbak. Jadi lebih percaya untuk menceritakan apapun itu ke ibu gitu. Jadi Betul, setelah betul. ibu tidak ada ya sepertinya saya juga kehilangan semuanya gitu. Jadi saya tidak mau itu terulang kembali pada anak saya. Oke, jadi dari situlah Mbak Dian jadi ingin mulai mengenalkan
kepada anak gitu ya, tapi lewat Betul. media yang lebih halus lah ya, tidak se ekstrim yang mungkin Mbak Dian baca saat kecil Iya, gitu ya. Dan saya betul juga betul. baca juga Simba Punya waktu ya. kecil, punya Iya, teman betul. kayaknya komiknya itu memang benar-benar menggambarkan secara langsung gitu ya, kayak siksa neraka kayak gitu kan. Betul sekali, Seperti itu, menyeramkan ya. menyeramkan betul. Iya, Nah, jadi saya berusaha menghadirkan cerita di rumah itu yang tidak hanya membahagiakan buat anak saya yang lucu, tapi juga menghadirkan cerita-cerita yang bisa membantu dia mengenali beragam emosi dan bahwa keluarga teman-temannya di sana mungkin tidak hanya sebatas ayah dan ibu, tapi ada bermacam-macam bentuk keluarga. oke, jadi itu tadi menarik banget ya. Kadang passion seseorang yang tadi Mbak Dian lebih suka buku Ya. yang bertema dengan lebih ekspresif lah ya bisa dibilang, Mhm. itu juga memang berdasarkan dari latar belakangnya. Nah, kalau Mbak Dian sendiri akhirnya memutuskan tadi kan suatu saat dapat ide nih pengen nulis tentang Mhm. ibu. Nah, itu bagaimana sih Mbak prosesnya sampai akhirnya dia jadi naskah yang siap dikirim ke penerbit? Jadi memang awalnya saya itu kan bukan penulis cerita anak ya. Saya itu suka menulis, tapi lebih ke opini yang saya biasa kirimkan ke media online. Nah, lalu semenjak saya menikah, saya menjadi ibu, saya punya akun Bookstagram saya itu, saya penasaran gimana sih caranya menulis cerita anak. Lalu saya ikut beberapa kelas mentorship seperti kelas menulis gitu ya. Lalu ternyata dari situ saya sadar bahwa ternyata menulis cerita anak itu nggak mudah, apalagi untuk bisa tembus ke berbagai lomba, apalagi ke penerbit besar gitu ya. Saya belum membayangkan hal sebesar itu. Jadi dalam perjalanannya saya masih belum menemukan rezeki saya, baik itu dalam mengikuti lomba atau antologi atau yang sebagainya. Sampai pada suatu malam saya itu tidak bisa tidur Mbak Fau, jadi saya buka laptop saya seperti ingin kangen gitu ya dengan ibu dan saya seperti menarik diri saya waktu belasan tahun itu yang belum sempat mengatakan apapun. Jadi saya seperti ayo kita buat sebuah deskripsi saja. Jadi saya tidak menceritakan sebuah cerita baru atau menciptakan tokoh baru, saya hanya ingin mendeskripsikan perubahan ibu yang semula sehat, apa yang bisa saya ingat saat itu tentang rambutnya, kakinya, bagaimana ibu bisa menemani saya bermain, sampai akhirnya terkena suatu penyakit dan ibu kehilangan semua itu. Ibu tidak lagi segar bugar badannya, rambutnya rontok, bahkan tidak punya rambut, dan sampai akhirnya ibu berpulang. Nah, dari situ saya menulis deskripsi, jadi seperti satu halaman, satu kalimat saja, lalu saya bacakan nyaring untuk anak saya yang saat itu usianya masih 2 tahun. Nah, saya berpikir bagaimana caranya supaya naskah saya ini bisa diterima oleh anak usia dini, karena menurut saya hal-hal seperti itu kan tidak terduga ya, siapa saja bisa kehilangan dalam umur berapapun. Jadi, bagaimana caranya supaya anak saya pun saat membaca buku ini itu tidak merasa trauma atau yang saya menyebutkan penyakitnya atau lebih fokus pada kenapa rambutnya bisa rontok itu tidak saya bahas di situ. Jadi lebih bagaimana anak membacanya itu perubahan saja dari semula ibu yang sehat, sakit sampai akhirnya berpulang dengan bahasa yang sederhana saja. Gitu sih Mbak Pau, awal Oke, mulanya. Lalu saya kirim jadi ke Dar. Jadi memang Mbak Dian juga dibekali dengan ada kelas juga ya, ikut kelas juga ya, selain Iya, akhirnya betul. bisa Saya belajar. dengan itu kira-kira Mbak saat menulis itu kayaknya emang kayak kalau dalam tanda kutip dapat ilham gitu ya. Ketika nulisnya, wah ini nih waktu yang tepat, ayo Betul, nulis betul. sekarang. Nah itu apakah Mbak Dian masih teringat gitu Mbak? Maksudnya kayak bagaimana ibu saat itu, karena kan sudah agak Mhm, 13 tahun Mbak Dian nulis baru-baru sekarang, apakah mhm. memang masih terekam secara baik atau seperti apa Mbak? Sangat terekam dengan baik semuanya, meskipun saya usianya bukan masih ya, mungkin ada yang lebih muda dari saya dan sudah kehilangan hal yang lebih berat, tapi menurut saya saat itu saya bisa merekam jelas saat ibu berobat, ibu minum obatnya, saya mengurus ibu sampai ibu itu sama sekali tidak punya rambut ya. Awalnya itu rontok seperti biasa, saya melihat raut wajahnya yang sedih, lalu seperti ada harapan ya membaik, tapi biasanya itu tanda-tanda bahwa sudah waktunya begitu, Mbak. Jadi waktu saya kehilangan ibu itu saya seperti sudah ikhlas karena saya melihat bagaimana
beratnya saat ibu harus berjuang untuk sembuh di situ. Nah, dari situ saya ingin merekam kenangan yang indahnya itu lebih banyak daripada porsi saat saya harus bersedih kehilangan ibu. Jadi saya ingin buku Kemana Rambut Ibu ini bisa menjadikan kesadaran untuk pembaca kecil bagaimana waktu mereka itu sangat berharga untuk orang yang mereka sayangi. Iya, betul banget. Memang sebetulnya kalau saya pribadi juga ya, Mbak, ketika membaca Mhm. buku itu, ya memang sedih sih ya, Ya, tapi ada perasaan bahwa benar-benar kita harus sangat menghargai gitu ya waktu yang mhm. kita dapatkan saat ini, terutama dengan orang tua atau mungkin orang tua yang sudah punya anak dengan anak gitu Betul. ya, Mbak. Iya, Terutama saya sebagai ibu gitu ya, ya, waktu bisa baca itu merasakan. kayak Masya Allah ya sedih banget kalau seandainya kita sebagai orang tua harus meninggalkan anak lebih dulu gitu ya. Hmm, Tapi itulah yang menjadi pengingat supaya kita lebih bisa enjoy karena kan kadang ibu-ibu tuh suka ribet ya udah punya anak tuh kadang aduh pengen me time atau sebagainya tapi iya, bisa lebih menikmati dan mensyukuri mungkin ya gitu ya Mbak Dian betul. kan ya. Nah, saat Mbak Dian mengirimkan naskahnya kan itu tentu saja dalam bentuk teks ya Mbak Dian ya dan Betul. belum ada bayangan sama sekali ya seperti Iya. apa nanti bukunya jadi setelah Mhm. diilustrasikan. Nah, ketika Mbak Dian melihat ilustrasi yang dikirimkan dari penerbit ya yang tentunya sudah didiskusikan dengan Mbak Dinar, eh, Mhm. gimana sih inget nggak Mbak kesannya pertama kali saat wah akhirnya cerita Mbak Dian ini diilustrasikan seperti itu? Waktu pertama kali saya melihat covernya itu saya merinding, lalu saya berkaca-kaca. Waktu itu saya ingat banget, saya masih di mobil sama suami saya, terus saya bilang ke suami saya, coba lihat ini deh, ini tuh indah banget, ini seperti yang saya bayangkan selama ini. Karena saya sebetulnya nggak mau ya kalau covernya itu tentang wanita yang botak, terus seperti sakit, terlihat tidak bahagia gitu ya. Jadi orang itu tahu banget, oh pasti ini ceritanya tentang kanker, oh ini pasti ceritanya tentang ibu yang meninggal karena kanker gitu. Jadi saya sebetulnya nggak mau covernya itu yang seperti itu. Jadi waktu saya lihat rambutnya indah, terus ada anak yang memeluk rambut itu tuh sebetulnya saya itu sampai udah nggak bisa berkata-kata gitu Mbak Fau. Saya cari namanya Mbak Dinar karena memang sebelumnya saya itu nggak kenal siapa Mbak Dinar, saya tidak tahu Oh, proses. jadi bukan Mbak Aha. Dian juga yang memilih ya? Bukan, jadi saya Ya, sama ya. sekali tidak tahu proses di belakang itu tuh bagaimana. Pokoknya saat saya menerbitkan itu, saya mengirim naskah itu, Mbak Risma email saya, lalu saya hanya tanda tangan kontrak, saya tidak merevisi, lalu saya ya hanya menunggu aja, terus tiba-tiba covernya udah jadi, terus saya ngulik kan siapa Mbak Dinar, dan ternyata Masya Allah tuh akun sosial media Mbak Dinar tuh portfolionya memang bagus banget, dan saya sampai bilang ke orang tua saya waktu daminya itu udah jadi, bahkan orang tua saya bilang bahwa kok bisa ya kamarnya itu suasananya itu sama dengan memang kamar ibu kamu gitu, dan perawakan ibu, warna baju ibu itu ya memang warna-warna yang seperti itu. Padahal kami tidak pernah berdiskusi sebelumnya, apalagi untuk menceritakan hal-hal sedetail itu. Jadi ya itu jodoh ternyata, karena ternyata Mbak Dinar juga punya pengalaman yang sama dengan saya. Oke, jadi sebetulnya bukan tidak sengaja ya, maksudnya memang tidak dibikin kayak harus Mbak Dinar, tapi ternyata berhasil Betul, mengilustrasikan buku Kemana Rambut Ibu dengan sangat cantik, dengan sangat indah. Dan Mbak Dinar sendiri betul. ini teman-teman sahabat Mizan juga pernah diundang di WA grupnya ya, WA grupnya Paberland dan membahas juga tentang proses kreatifnya eh, buku ilustrasi dari buku Kemana Rambut Ibu. Jadi memang sahabat Mizan yang belum bergabung nih sama komunitas Faberland boleh cek-cek nanti ya IG-nya Faberland karena di situ banyak banget acara-acara yang seru tentunya sama seperti hari ini. Nah, sebelum kita lanjut ngobrol sama Mbak Dian, saya mau mengingatkan nih buat sahabat Mizan yang ikutan acara hari ini, nanti kita akan ada challenge review acara bedah buku hari ini. Caranya gampang banget. Caranya silahkan posting review tentang acara hari ini, bedah buku Kemana Rambut Ibu, kolaborasi DAR dan komunitas Paber. Diunggah di Instagram. Nanti setelah reviewnya rambut ibu ya, untuk mempermudah nanti di track.
nanti boleh langsung tag akun Instagramnya @darmizananak, @paberland, dan @Alicia Library ya. Alicia Library akunnya Mbak Dian Zafarina. Nanti kita baca di situ. Untuk 3 orang yang beruntung nanti akan dapat buku Kemana Rambut Ibu tentunya dan paket buku Darmizan senilai Rp250.000 ya. Jadi boleh langsung nanti ikutan, jangan lupa hashtagnya bedah buku Kemana Rambut Ibu dan tag @darmizananak, @paberland, dan @Alicia Library. Oke, lanjut Mbak Dian. Ini sebetulnya sudah banyak banget ya pertanyaan, tapi nanti ditunggu ya sahabat Mizan sampai akhir, nanti kita akan bahas satu-satu ke narasumber masing-masing. Nah, Mbak Dian, ini sudah kayaknya hampir 3 bulan kalau nggak salah ya bukunya terbit. Mungkin Mbak Dian bisa share nggak sih bagaimana ada kesan-kesan pembaca mungkin yang masuk ke Mbak Dian, mungkin di DM atau dari keluarga atau dari teman terdekat Mbak Dian mungkin? Jadi waktu untuk membantu tim DAR dalam promosiin buku ini itu saya sempat memberikan buku Kemana Rambut Ibu itu ke orang tua saya, ke kakak almarhumah ibu saya, dan juga teman baik ibu saya. Jadi mereka semuanya itu kan saya rekam ya, tapi saya tinggal gitu, jadi mereka hanya membaca, lalu mereka semua menangis, mereka seperti bernostalgia dengan ibu, apalagi sahabat ibu ya, itu seperti kok bisa sih Mbak menulis seperti ini gitu. Jadi semuanya seperti mengungkapkan rasa rindu mereka pada ibu, dan untuk pembaca dewasa itu seperti lebih relate ya ternyata, karena saya itu nggak sendirian yang mengalami ini, ternyata cukup banyak orang di luar sana yang kehilangan ibunya bahkan dengan penyakit yang sama, dan mereka itu seperti apa ya, kesannya itu kayak berterima kasih karena ilustrasinya itu begitu indah gitu ya. Dan untuk pembaca kecil itu cukup lucu sih Mbak Fau, karena beberapa komentar yang saya dapatkan, ya, dan yang komentar yang saya dapatkan itu seperti misalnya, kok itu anaknya meluncur di rambut ibunya seperti kutu, itu kan nggak sopan seperti itu. Atau ada juga anak yang bilang, oh jadi mama itu bisa meninggal ya, jadi kalau mama meninggal nanti aku punya mama tiri dong gitu. Jadi malah jadi banyak celetukan-celetukan yang justru lucu dari pembaca kecil yang mungkin masih belum sepenuhnya paham tentang cerita itu. Tapi ada juga komunitas literasi yang sudah membacakan buku Kemana Rambut Ibu ini di depan ibu dan anak-anaknya. Itu saya lihat justru readernya sih yang berusaha menahan diri agar suaranya tidak bergetar atau terlihat sedih. Dan saya lihat audiensnya juga bisa menerima cerita itu tanpa menangis atau yang bagaimana. Justru mereka setelah cerita itu selesai bisa berpelukan dengan ibunya, lalu menulis sebuah kartu ucapan untuk ibunya. Menurut saya itu hangat dan manis sekali. Jadi saya sangat bersyukur bagi siapa saja yang sudah membaca buku ini, membeli buku ini, dan bisa memberikan sedikit warna bagi pengalaman membaca orang-orang di luar sana. Meskipun menurut saya awalnya itu pesimis ya Mbak Fau, karena buku seperti ini kurang diminati atau kurang populer di antara orang tua dan guru. Karena siapa sih yang mau membacakan buku seperti ini di kelasnya mungkin atau di rumahnya gitu. Jadi saya hanya membantu orang di luar sana yang dulunya seperti saya yang ingin mencari referensi buku anak bertema seperti ini. Jadi ya begitulah respon pembaca Mbak. Jadi sangat berbeda dari pembaca dewasa sampai pembaca kecil. Oke, jadi memang untuk yang membacanya sendiri beda, terutama aku udah jadi ibu-ibu pasti beda banget rasanya Iya, dengan anak-anak yang masih bisa dibilang polos, tapi akhirnya mereka betul. jadi terpapar juga dengan Mm-mm. konsep perpisahan, konsep kematian, tapi juga bisa membuat mereka untuk jadi bisa mengungkapkan perasaan Betul, kepada bahkan ada ibunya. anak teman saya itu yang diposting kan waktu itu Mbak Fab, dia tuh lagi nangis, anak laki-laki sekitar usia 9 tahun, tapi walaupun dia menangis, katanya malam berikutnya dan berikutnya itu minta dibacakan buku itu lagi, dan sama terus responnya tetap menangis Masya terus. Tapi kata Allah. mamanya itu suka banget buku Kemana Rambut Ibu, malah saya yang sebetulnya udah cukup gitu untuk membacakan buku itu, tapi malah anak saya yang Minta terus ketagihan ya. gitu, iya. Iya, jadi ternyata nggak masalah. Mungkin
banyak orang yang mungkin agak sedikit kayak, aduh kalau diceritain kayak gini anak saya sedih nggak ya? Tapi ternyata ada prosesnya juga ya Mbak Dian, malah jadi ada proses Betul. diskusi juga ya. Iya. Menarik banget. Coba teman-teman di sini ada yang sudah pernah baca Kemana Rambut Ibu nggak nih? Coba mungkin boleh share-share atau kalau yang belum boleh segera dimiliki bukunya, bisa dimiliki di seluruh toko Gramedia terdekat atau boleh juga di marketplace kami ada di Shopee Mizan Official Shop atau di Tokopedia Mizan Store ya. Silakan. Ini yang tadi mau posting keseruan boleh nanti tinggal diunggah aja keseruan hari ini, boleh fotonya, boleh rekaman videonya di feed Instagram. Nanti pakai hashtag review buku, review buku, maaf. Hashtagnya sebentar. Bedah buku Kemana Rambut Ibu dan tag akun Instagram @darmizananak, @paberland, dan @Alicia Library. Akunnya Mbak Dian. Wah, ini ada yang punya nih dari Mbak Isti Horotul. Sudah punya dong, dapat tanda tangan dan pesan Mbak Dian juga. Wah, ini yang ikutan awal nih ya, ketahuan nih ya. Wah, terima kasih ya Terima yang kasih sudah banyak. baca. Oke deh Mbak Dian, terima kasih banyak sharingnya ya. Alhamdulillah sepertinya sih respon pembaca pun sesuai dengan harapan Mbak Dian dan juga penerbit Darmizan ya. Untuk Alhamdulillah. semakin memperkuat bonding lah antara orang tua dan anak, juga semakin menghargai waktu bersama. Terima kasih juga Mbak Pau. Ini ada dari Mbak Nadia, katanya sudah membacakannya ke anak-anak di acara Out of the Books. Biasanya anak-anak heboh merespon cerita, tapi ketika Kemana Rambut Ibu dibacakan, anak-anak terdiam. Nah ini ya salah satu perbedaan kalau membacakan buku Kemana Rambut Ibu, anak-anak jadi lebih berpikir mungkin ya Mbak ya. Lebih seperti itu. Oke, nah kita sudah dengar nih dari Mbak Dian dan bagaimana juga respon dari pembaca. Sekarang yang paling saya bikin penasaran ya teman-teman sahabat Mizan, kita mau dengar juga nih kalau dari sisi pembaca nih ya. Tapi pembacanya bukan sembarang pembaca. Ini pembaca yang sudah sangat berpengalaman di buku anak. Hari ini narasumber ketiga kita ada Kak Ali Muahir. Wah, sudah memakai ini ya, memakai topi koboi. Kak Ali, topi koboi atau topi apa itu ya? Belum masuk kayaknya suaranya, Kak. Tes, topi keberuntungan, Kak Fau. Topi keberuntungan, Masya Allah. Terima kasih sekali Kak Ali ya sudah bergabung. Hari ini Kak Ali ini sudah bergelut di bidang penerbitan sejak tahun 2000 loh. Kak Ali saya masih TK. Masya Allah. Nah, Kak Ali juga sudah menulis 333 judul buku dan juga salah satu penggagas lahirnya salah satu seri kesukaan saya ini Nomik ya. Dan juga ada Kecil-Kecil Punya Karya, Princess Islami, Restorasi Cerita Rakyat untuk Anak, dan Biji Book Islami. Saat ini Kak Ali Muhair juga aktif sebagai mentor di bidang kepenulisan, mengelola kelas menulis Winner Class dan Paber Class, juga juri berbagai lomba kepenulisan dan juga sebagai konsultan penerbitan. Wow, keren kan? Makanya tadi saya bilang bukan sembarang pembaca ini loh Kak Ali Muhair ya. Alhamdulillah hari ini sudah bisa hadir dan juga membantu memprakarsai acara hari ini nih. Seneng banget Darmizan bisa berkolaborasi dengan Paberland. Kak Ali kira-kira sudah baca dong pasti ya, masa sudah mau Sudah. buku hari ini baca. Gimana sih Kak waktu pertama kali dengar judulnya Kemana Rambut Ibu? Mungkin boleh cerita kesan pertamanya saat dengar judulnya dulu nih Kak. Oke, baik. Terima kasih banyak Mbak Fauzia, Mbak Dian, Mbak Risma, Teh Fauzia, Teh Dian, Teh Risma ya. Assalamualaikum teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Senang banget hari ini bisa kolaborasi dengan teman-teman dari Mizan. Alumni nih kita nih. Senior ya. Betul. Dan di sini banyak teman-teman juga yang hebat Mbak Fauzia. Salah satunya adalah ada Mbak Ellen. Mbak Ellen itu produser film-film animasi internasional loh. Mudah-mudahan nanti terpincet dengan ini ya, bisa difilmkan mana boleh, ya. Mbak Ellen yang mana boleh di dadah-dadah mungkin. Oh ini ada yang bilang, Pak Ali, aku dan anakku fans beratmu. Oh, Awet terima muda, kasih. katanya Masya Alhamdulillah. Allah. Iya, Oh itu ada baik. ya, Mbak Ellen Shi ya. Ya, betul. Halo Mbak Ellen, terima kasih sudah bergabung. Ya, terima kasih juga Mbak Ellen ya. Jadi gini Mbak
pertama sekali saya baca buku ini dan pertama kali lihat judulnya, saya langsung bilang, "Oh, ini kok nggak dar banget ya?" Itu pertama kali ya. Maksud saya gini, maksud saya bukan dar banget adalah dari Mizan berani keluar dari zona nyaman. Itu penting banget untuk sebuah penerbitan dan saya rasa komposisi produk di dari Mizan atau di Mizan secara keseluruhan ya, antara yang komersil dengan yang idealis itu masih masih dipertahankan saya rasa 80-20 kalau nggak salah ya, dan ini apresiasi banget buat teman-teman dari Mizan, buat teman-teman Terisma ya, teman-teman salam terus ke sana. Itu sih pertama banget Mbak Malva, bahwa dari Mizan berani mengeluarkan produk yang mungkin juga sebetulnya sudah banyak ya, karena saya juga sudah lama juga tidak memperhatikan. Kalaupun memperhatikan mungkin 5 tahun ke belakang gitu kan, seperti itu. Itu Mbak Fa. Oke, jadi memang benar ya kata Karisma tadi. Emang kadang-kadang tiba-tiba mengeluarkan yang berbeda dari kebiasaan gitu ya, Ya Kak Alia. betul, Ini salah satu bentuk terobosan mungkin ya, Karisma betul. ya, biar lebih berwarna lagi nih hasanah perbacaan buku anak Indonesia. Nah, setelah baca bukunya, Kak Ali gimana? Kak, Nah, tadi baru melihat-melihat aja, kata-katanya aja. Nah, sekarang ya, setelah melihat dan membaca secara langsung. iya. Jadi setelah membaca gini, salah satu kriteria buku yang baik adalah punya daya pikat, Kak Fauzia dan teman-teman ya. Dan di buku Kemana Rambut Ibu itu punya daya pikat, memiliki daya pikat. Daya pikat ini sangat penting karena menjadi salah satu kriteria bahan bacaan yang sehat dan kreatif bagi anak-anak. Ya teman-teman kalau mau bikin buku bisa dibicarakan juga sama penerbitnya ya supaya memiliki daya pikat. Dan daya pikat ini bisa dilihat dari cara pengemasannya. Mulai dari pemilihan judul, kemudian pemilihan tipografi, pemilihan warna, ilustrasi, editorialnya penting banget. Serta desain layout yang sangat solid. Kita lihat ya bukunya ya. Di samping saya nih Mbak Fani. Solid banget kan? Nah, Solid banget. Jadi betul-betul ketika kita baca pun apa ya? eh, Merasa puas. Pegangnya puas. Kemudian merinding juga loh. betul, betul banget. Itu salah satu efek samping ya, kayaknya Kak Ali. Betul. Jadi satu saja yang secara desain agak kurang menurut saya nih ya. Boleh ya, Teh Oh, Risma boleh ya? banget. Justru Boleh itu ya. yang ditunggu sama Nah, Karisma. penempatan nama penulis dan ilustrator kayaknya akan lebih baik kalau ada di bawah. Di sela-sela Oke. rambut mungkin ya, bisa didesain, bisa jadi jepit rambut gitu. Kan seru tuh. Jadi betul-betul apa ya? Betul-betul kerasa bahwa ketika kita lihat lihat apa covernya itu menyatu gitu. Makin solid gitu, nggak kemudian kok misah sendiri ya, kan udah cantik kan di sini kan, kemana rambut ibunya udah ada di atas rambut nih, tinggal nama penulisnya nih. Saya nggak tahu ya nanti mungkin desainernya seperti apa, tapi juga saya rasa juga desainer juga punya alasan lah ya, kenapa kemudian ditempatkan di atas. Itu sih Mbak Fa, jadi buku ini memiliki daya pikat yang memenuhi syarat bahwa buku ini buku yang sehat dan kreatif buat anak-anak. Jadi untuk syarat itunya sudah ini ya, sudah lolos ya Kak Ali ya. Sudah Alhamdulillah ya, lolos. Karisma. Aku kan deg-degan loh hari ini. Aduh, kira-kira Kak Ali komentar apa ya tentang bukunya dan nggak bisa netral kita ya, Karisma ya kalau Kak Ali ya. Iya, oke. Tapi Betul, nggak betul. apa-apa loh kali kalau misalnya memang benar ada suatu masukan untuk buku dari Mizan, terutama Kemana Rambut Ibu, boleh banget karena kita dengar-dengar Kadian mau nerbitin buku lain ya. Asik. Boleh, boleh. Ditunggu. Nah, kalau misalnya buku Kemana Rambut Ibu dibandingkan dengan buku lain yang punya tema serupa nih Kak Ali, mungkin Kak Ali punya referensi ya, baik itu buku lokal maupun dari luar negeri, itu kira-kira bagaimana nih menurut Kak Ali perbandingan? Iya. Eh spesial pastinya ya. Spesial paket telur. Jadi dari sisi tema sangat berani. Tadi tuh kan sudah bilang tuh Teh Risma dan saya
sebelum mendengar apa yang dikatakan Teh Risma, Mbak Dian juga, saya udah ngerasain bahwa ini temanya spesial. Tidak banyak buku yang menceritakan tentang kesedihan dengan cara yang elegan, saya bilangnya ya, dengan cara elegan. Biasanya cerita kesedihan jatuhnya itu setelah baca anak-anak takut atau malah terpuruk gitu kan. Dan buku ini membuat anak-anak makin tegar dan saya rasa ini poin yang sangat penting. Ketika kita menulis bacaan anak yang menceritakan tentang kesedihan, bagaimana kemudian setelah anak membaca atau dibacakan, dia ngerasa makin kuat, makin percaya diri untuk menghadapi sesuatu yang sedih. Semakin percaya diri kalau misalnya ini menimpa ke saya, ke pembaca, itu dia siap gitu. Siap untuk menghadapi. Kemudian juga satu lagi, buku ini memiliki daya gubah. Daya gubah ya, bukan ini ya. Buku ini saya rasa mampu menggugah dan mematik anak-anak untuk membacanya sampai tuntas. Ini penting loh, ini penting banget. Karena tema yang diangkat hal yang sangat dekat dengan anak-anak, serta memiliki daya pikat yang seperti saya sebutkan di atas tadi gitu. Temanya kan tentang ibu ya, biasanya kan aku sayang ibu gitu kan, atau aku sayang ayah, aku sayang adik kakak. Ini enggak kan? Walaupun ngomongin ibu, tapi ngomongin sesuatu yang kemudian bagian dari ibu, yaitu rambut. Dan saya rasa setiap anak itu pasti suka dengan rambut ibu, yakin banget, Dan yakin menganggap banget. ibunya paling cantik pasti ya. Pasti, karena pacar pertama kan. Betul. Untuk anak laki-laki gitu. Seperti itu. Dua hal itu aja sudah apa ya? Sudah cukup menjadikan bahwa buku ini berbeda dengan yang lain. Seperti itu, Mbak Afwan. Oke, jadi memang sebetulnya yang daya pikat tadi yang menjadi utamanya juga ya untuk agar anak juga menarik dan mau membaca, dan untuk pengemasannya pun membuat anak semakin jadi bisa lebih berani atau gimana ya? Jadi tidak malah jadi takut gitu ya, tapi malah jadi bisa menghadapi atau mereka jadi punya bayangan misalnya nanti mengalami seperti apa, mereka akan bisa lebih berani. Nah, Betul. kalau dari Kak Ali sendiri kira-kira ada rekomendasi nggak sih bagaimana cara menggunakan buku ini? Misalnya nih, sahabat Mizan yang di sini ingin mengajarkan juga atau mengenalkan juga konsep perpisahan, konsep kematian kepada anak menggunakan buku ini. Kira-kira Kak Ali ada nggak sih rekomendasinya? Seperti apa seharusnya kita menggunakannya? Eh, ini sih kalau anak-anak itu kan repetisi ya, cara apapun ya, mau dia itu cara belajarnya dengan kinestetik, dengan visual, dengan audio, itu yang paling penting repetisi. Jadi bisa sering dibacakan dan dibedah halaman per halamannya, Mbak Val. Dan dijadikan buku pilihan, kemudian juga masukkan informasi-informasi yang memang ada di sana gitu. Ini hal yang sangat lumrah sebetulnya ya. Ketika kita membacakan sebuah buku, sebaiknya tadi sering berulang-ulang, dan kalau buku itu memang menarik, pasti akan jadi buku favoritnya gitu kan. Bisa dibaca berulang-ulang. Orang tua yang baca udah bosen nih, tapi buat anak itu sesuatu banget gitu. Saya inget banget sama anak si bungsu ya. Si bungsu itu kalau dulu waktu masih usia mungkin 3 atau 4 tahun lah ya, belum masuk TK. Dan anak saya selalu gini, Mbak Val, selalu saya ajak ketika dia sudah bisa jalan, sudah bisa melihat situasi dan kondisi, sudah bisa melihat buku, saya ajak ke toko buku untuk memilih buku bacaan pertamanya selalu. Dan mereka semua punya, mereka punya gitu. Dan Dede terakhir itu dia ambil buku, kalau perempuan biasanya kalau bukan binatang buah-buahan ya. Itu buku pertama dia gitu. Nah, buku itu dibacakan malam-malam, nanti pagi-paginya ketika sarapan dia akan baca tuh. Akan baca seolah-olah dia baca gitu, padahal nggak baca.
pura-pura gitu ya. Betul, pura-pura. Iya, iya. Dan kalau kita pura-pura tidak mendengarkan, dia akan bilang, dengerin dong ya, gitu kan. Iya, iya, iya. Seperti itu. Jadi repetisi sih, dibacakan, dibedah halaman per halaman, dan enaknya buku anak kan ada teks dan juga ada visual kan. Jadi kita bisa melihat tuh kata per katanya gitu. Seperti itu Mbak Fa. Oke, jadi tetap ya untuk anak memang harus repetisi atau mungkin juga bisa dijadikan ada kegiatan rutinnya gitu ya, mungkin baca ininya saat kapan gitu ya. Dan tadi seru juga sih kata Kak Ali, nanti aku mau kalau anak aku sudah bisa ya, mau diajak ke toko buku biar milih buku sendiri, biar makin seneng ya sama buku itu. Kayaknya hampir semua orang tua yang anaknya sukses menjadi pembaca yang aktif itu adalah membawa ke toko buku ya, suruh Iya, milih betul. sendiri ya, Kak Ali ya. Karena kan kadang sebagai orang tua punya pilihan harusnya baca buku ini sih, tapi biarkanlah anak memilih seperti itu ya. Nah, Kak Ali ini kan juga salah satu penggagas lahirnya komunitas Faberland ya, kalau tidak salah. Dan saat ini sudah berapa tahun berarti Kak Faberland? Faberland itu lahir waktu saya dari Mizan, Kak Val. Oh, masih di Darmizan ya? Iya, sekitar tahun 2003, 2004 Wow, itulah. sudah lama sekali. Sama Mas Beni waktu itu. Karena kan Mas Beni saya jadi editor saya ya waktu itu ya. Dan kita bareng-bareng menggagas komunitas. Tapi karena saat itu keterbatasan waktu dan keterbatasan media, kita bergerak di mailing list. Iya, lewat email ya. Betul, lewat email. Baru kemudian kita ketok palu itu tanggal 2 Mei 2010, Mbak Val. Oh, 2010. Iya, jadi sekarang sudah 14 tahun nih 14 tahun dan sudah Faberland. membernya saya baca ini sudah lebih dari 20 ribuan ya. Iya, udah Kali 22.000 ya. Mbak Val. 22.000 luar biasa. Komunitas Faberland sudah 14 tahun ternyata sudah cukup lama juga dan Iya. membernya juga sudah banyak. Nah, Kak Ali mungkin kalau dari komunitas Faberland sendiri seperti apa sih sebetulnya aksinya atau misalnya eh, gerakannya untuk mendukung buku anak Indonesia ya, terutama yang memiliki tema-tema yang tadi bisa dibilang kurang komersil gitu. Seperti Kemana Rambut Ibu lah bisa dibilang untuk saat ini kurang komersil ya. Mudah-mudahan nanti juga memiliki pasar yang cukup baik di Indonesia. Ya, yang pasti kita dukung semuanya ya Mbak Fa ya. Karena di Faberland itu kan ada penulis, ada ilustrator, ada desainer, ada editor, pelaku perbukuan ada di sana semua gitu. Jadi kita akan support semuanya. Eh, Apalagi buku-buku yang spesial seperti ini gitu. Sayang banget kalau buku-buku seperti ini tidak kita bedah. Sayang banget kalau buku-buku seperti ini tidak kita support dari berbagai sisi ya. Baik dari sisi penulisnya, dari sisi ilustratornya, dari sisi penerbitnya. Kayak kemarin kan kita sudah ngebahas nih dari sisi visualnya nih sama Mbak Priska gitu kan, Betul, sama Kak langsung sama Priska. ilustratornya ya. Iya, jadi pembaca juga tahu bahwa oh ternyata mengilustrasi buku itu nggak mudah gitu. Ternyata mengilustrasi buku itu ilustrator harus paham banget dengan konten, dengan konteks, belum lagi nanti masuk ke ranah editorial gitu kan, belum nanti masuk ke arah pembaca gitu. Jadi bagaimana membuat visual kualitasnya seperti yang diinginkan oleh penerbit, secara konten sesuai dengan yang diinginkan oleh penulis, dan secara komersil sesuai dengan pembaca gitu. Kita di Faberland ada program e-talk seperti ini ya. Event, ada e-talk seperti ini, kita ngadain ngobrol tentang buku, ngobrol tentang behind the scene dan sebagainya gitu. Kita punya salsa sharing, kita punya ngobrol happy dan sebagainya gitu, Mbak Fa. Dan kita Jadi juga memang punya rubrik resensi kan di web oh kita kan. iya, betul untuk review ya. Nah, itu Betul. apakah yang mereview boleh semuanya atau ada syarat khusus tuh, Kak Ali, kalau Boleh misalnya? semuanya. Boleh semuanya. Jadi siapapun member Faberland
boleh mereview buku apapun di sana gitu. Dan ada review kalau nggak salah buku ini, buku Kemana Rambut Ibu, dan saya masih ingat kalimatnya. Kurang lebih buku ini tadi ya yang saya bilang, meskipun membahas kesedihan, tapi bukan kesedihan yang memperpuruk anak, tapi sebaliknya membuat tegar anak gitu. Wah, Gitu. nah yang belum baca pasti jadi makin penasaran nih seperti apa sih isinya ya tentang Iya, Kemana Rambut betul. Ibu. Nah ini tadi yang seperti Kak Ali sampaikan ya, mungkin ada juga di sini sahabat Mizan yang bergabung belum belum gabung di Faberland atau belum kepoin IG-nya dari Mizan Anak, melihat buku anak itu apalagi kan teksnya sedikit, pasti ya Kak Ali, buku anak Ya, apalagi untuk yang usianya di bawah 5 tahun, terus sederhana kalimatnya, gambarnya juga malah penuh gambar, pasti ngiranya loh buku anak ini gampang loh bikinnya. Nah, kalau buat Kak Ali sendiri nih ya, bagian mana sih dari menerbitkan buku anak itu yang paling bisa dibilang paling menantang, paling challenging? mhm. Kalau di buku anak, gini, sebetulnya buku anak itu kan dari tahun ke tahun, dari awal saya belajar buku anak, dari awal saya belajar menulis bacaan anak, yang namanya tema anak itu kan berkutat di seputar itu ya, Mbak Fa ya. Di seputar tentang pengembangan diri, pengembangan emosional, pengembangan spiritual gitu. Dan artinya, artinya ini semua orang sudah belajar harusnya. Semua orang sudah belajar. Nah, sekarang bagaimana dari tema-tema yang ada itu kita kemudian peras lagi nih, peras agar mendapatkan saripati yang paling enak, ya. Saripati yang paling unik, saripati yang paling berbeda dengan yang lain gitu. Itu yang tantangan terbesarnya. Karena udah jelas nih tema-temanya nih. Contoh yang inilah ya, yang Kemana Rambut Ibu, saya rasa ketika kemudian kita hanya ngomongin, ini kan sebetulnya kan temanya aku sayang ibu ya sebetulnya ya. Kalau kita mau melihat lebih ke atas lagi gitu. Temanya tentang aku sayang ibu, tapi ketika kemudian dibenturkan dengan hal-hal yang berbeda, contoh misalnya dengan penyakit kanker gitu ya, kemudian dilihatnya dari sudut pandang anak-anak, itu sudah berbeda lagi gitu. Tapi kalau kita kemudian ngomongin tentang aku sayang ibu tapi murni, aku sayang ibu karena ibuku baik, karena ibuku, itu sudah biasa kan. Tapi ketika kemudian dibumbui dengan sesuatu yang berbeda, dilihat dari sudut yang berbeda, maka buku akan berbeda gitu. Jadi tantangannya adalah bagaimana menghasilkan ide yang Nah, menarik, yang betul. sesuai dengan anak-anak, ini penting banget. Oke, jadi menyesuaikan dengan pembaca anak-anak itulah justru tantangan terberat ya buat Kak Ali ya. Karena kalau Betul. untuk ilmunya mah sudah tahulah semua sudah ada, tapi untuk mengemasnya, nah itu jangan dikira ya harus nulis 333 judul dulu ya Kak Ali. Nah, baru bisa deh bikin yang oke banget. Wah, terima kasih banyak loh Kak Ali atas sharingnya. Kita masih akan lanjut. Ini tanya jawab sudah mengantri, tapi ini tuh saya salah fokus ya karena dia bilang ini spill dong resep awet mudanya. Waduh, malah jadi mungkin resep awet mudanya itu harus berkecimpung di perbukuan buku anak ya Kak Ali ya. Betul sekali, Jadi betul terbawa sekali. muda ini ya Kan mungkin. gini Mbak Val, ada 3 elemen ya ketika kita akan terjun di bacaan anak ya. Yang pertama adalah kita harus tahu dunia anak. Yang kedua, kita harus sayang sama anak-anak. Ya. Kalau sayang sama anak-anak, mau nggak mau kita harus eh, melebur sama mereka gitu ya. Harus lebih dekat sama mereka gitu. Kemudian yang ketiganya, kita harus ketika kita menulis bacaan anak, memang bertujuan untuk membuat anak-anak bahagia gitu. Dengan cara masing-masing tentunya ya. Buku seperti Kemana Rambut Ibu saya rasa juga diproduksi lagi, ditulis karena apa ya? Karena dengan semangat ingin membuat anak-anak bahagia pastinya, Mbak Diah ya. Betul. Tadi Pasti.
pengennya anaknya tidak seperti beliau ketika merasa sedih tidak mampu Nah, itu dia mengekspresikan. makanya. Jadi buat anak bagi. Yang satu lagi yang mungkin jarang juga sama teman-teman penulis adalah ada semangat sastra, Kak Val. Ada semangat sastra. Kenapa? Karena kalau kita menulis bacaan anak dengan semangat sastra, apa apa namanya? Bisa jadi tulisan kita akan melegenda gitu kira-kira lah. Itu Mbak Ava. Makanya Jadi awet memang muda. iya, mungkin karena itu ya ada perasaan untuk menyayangi jadi melebur, jadi ikut juga jiwanya melebur ya. Awet muda, Masya Allah ya. Terima kasih sekali. Kali sekarang mungkin kita akan segera bahas nih pertanyaan-pertanyaan. Kakak Ya, boleh saya gimana? saya ada satu hal yang ingin saya sampaikan ke Oh, teman-teman ya. boleh banget. Silakan. Terutama dampak dari buku ini ya saya rasa ya. Nanti kalau hal-hal masukan secara editorial nanti saya kasih ke Karisma aja. Oh, Kak, langsung ya. karena penting banget saya rasa penting Ya, banget supaya makin sempurna buku ini. Jadi oke. kalau saya melihat ada beberapa dampak nih dari buku ini ya. Tadi saya bilang, yang pertama kan buku ini punya daya pikat. Yang kedua punya daya gubah. Yang ketiga yang paling penting nih, Kak Fauzia, punya daya ubah. Ya. Jadi buku yang baik ya adalah mendukung tahapan perkembangan psikologi anak sehingga ia mampu mengubah seperti yang diharapkan. Terutama dari apa? Dari segi kognitif, dari segi psikomotorik dan dari segi efektif. Nah, makanya kemudian salah satu upaya yang dilakukan adalah adanya perjenjangan di sekarang nih di buku anak-anak nih gitu kan. Nah, khusus untuk buku ini, saya rasa pertama adalah buku ini mampu mengubah dari segi kognitif, terutama anak-anak setelah baca buku ini jadi mengerti jika rambut itu bisa hilang karena sakit misalnya, karena cukur misalnya, kayak karena usia misalnya gitu kan. Dan kehilangan orang yang paling dicintai itu sakit banget loh gitu. Saya baca buku ini nangis loh. Sama Kak Ali, saya juga nangis. Harus nafas. Sedih. Harus nafas. Terutama ketika kita baca halaman akhir ya. Gitu ya Betul. kira-kira. Yang kedua, buku ini punya daya ubah dari segi psikomotorik. Anak-anak akan membuat kenangan bersama orang-orang yang disayanginya pastinya. Dengan cara apa? Mungkin kalau buat anak-anak yang suka menggambar, dia akan menggambar. Buat anak-anak yang suka foto, dia akan memfoto. Sering-sering foto ibunya gitu kan, buat disimpan. Buat anak-anak yang suka mengekspresikan dengan prestasi, bisa jadi dia bagaimana sih supaya saya berprestasi dan orang tua saya bahagia. Itu kan bagian ya. Itu bagian dari efek positif membaca buku. Dan yang ketiga yang terakhir adalah segi afektif. Ini yang paling penting juga gitu. Anak-anak akan makin sayang sama orang-orang yang Betul. disayanginya gitu. Ya Betul. kan? Orang-orang yang disayangi dan yang menyayanginya pastinya ya. Apalagi dengan ibunya. Nah, termasuk juga sadar bahwa ibunya atau siapapun lah ya orang-orang yang disayangi dia tuh orang-orang yang kita sayangi bisa pergi kapan saja gitu. Betul sekali. Wah, itu Sehingga sehingga ketika dia paham itu, ketika orang-orang yang kita sayangi atau benda-benda lah ya yang kita sayangi hilang itu kita anak-anak lebih siap. menghargai juga ya jadinya. Betul. Wow, jadi ternyata buku Kemana Rambut Ibu itu sudah paket lengkap kalau dilihat secara utuh ya Kak Alia. Dia ada daya pikatnya, ada daya gubahnya, dan yang terpenting ada daya ubahnya. Dan itu pun menjadi salah satu harapan utama kami juga di penerbit gitu ya Karisma ya. Bahwa ketika kami menerbitkan buku, buku tersebut memiliki dampak yang positif tentu saja yang tadi sudah disampaikan Kak Ali. Alhamdulillah loh, senang sekali ya. Jadi makin semangat nih ya kayaknya ya. Mbak Dian kalau mau nulis lagi buku meskipun dengan tema yang masih dibilang anti mainstream lah ya di Indonesia, tapi mampu mendapatkan 3 tadi yang disebut Kak Ali menjadi syarat buku yang baik dan menarik bagi anak ya. Alhamdulillah. Ada Alhamdulillah. lagi nggak? Oh, alhamdulillah. Ada lagi nggak Kak Ali mungkin yang mau disampaikan? Sebelum kita ke pertanyaan. Itu saja sepertinya Kak Fauzia. Kalau yang lainnya sih lebih ke ini mungkin ya
Tadi saya bilang, karena gini, selama ini ketika kita ngomongin penerbitan, apapun ya, mau di dunia penerbitan, mau di komunitas, ataupun di pemerintah termasuk ya, yang diomongin itu pasti hanya penulis saja gitu. Sementara untuk bahan bacaan anak itu ada ilustrator, ada editor, ada desainer dan sebagainya gitu. Ada Betul. Mbak Fa juga gitu kan yang mengelola gitu. Dan itu harus tahu semuanya elemen-elemen yang diperlukan dalam bacaan anak gitu. Itu sih makanya saya dengan Paberland selalu berusaha untuk yuk kita bareng-bareng yuk menghidupkan literasi bacaan anak dengan cara menyenangkan ya. Cara menyenangkan itu bukan berarti kita nggak boleh debat ya, nggak boleh apa, bukan. Tapi positif. Apa yang kita bahas positif, apa yang kita harapkan positif, seperti itu, Bapak. Terima Oke, terima kasih. kasih juga Kak Ali ya. Alhamdulillah kita sudah ngobrol semua nih dengan narasumbernya. Jangan lupa ya teman-teman sahabat Mizan untuk ikutan review challenge review acara hari ini sudah di-share juga tadi di grup WhatsApp, boleh dicek. Ini tadi ada yang nanya spill dong harga bukunya berapa Kak? Harganya itu di 79.000 ya kalau nggak salah ya Karisma ya. Murah banget. Dari Kak Rizka, ini sepertinya untuk Kak Risma ya. Ada minimal jumlah kalimat nggak nih Kak Risma kalau mau kirim naskah buku anak? Iya, terima kasih banyak pertanyaannya, betul. Biasanya kan ada, sebetulnya kalau misalnya teman-teman belum tahu jumlah kata, jumlah kalimat, sekarang udah dengan sangat mudah bisa dilihat, googling ya. Kalau misalnya memiliki buat usia berapa, itu ada jumlah kata dan kalimatnya berapa, berapa, berapa. Tapi kalau misalnya teman-teman belum paham, belum tahu, nggak apa-apa. Kan nanti ada proses edit, ada proses revisi. Selama ceritanya seru, selama ceritanya menarik, selama ceritanya seperti yang tadi Mas Ali bisa ungkapkan tadi, bisa mengubah, ada daya pikat, itu bisa kita perbaiki. Itu bisa kita edit nantinya. Ya, kalau teman-teman belum memahami yang tadi jumlah kata untuk usia segini berapa, eh, untuk yang apa kemampuan bacanya baru sampai segimana nanti kata dan kalimatnya jumlah segimananya belum paham, nggak apa-apa, itu bisa jadi nomor 2. Yang penting tadi mengubah, ada daya pikatnya, ada mengubahnya seperti yang tadi Mas Ali bilang. Keren. Oke, jadi Oke, jangan terlalu mengkhawatirkan jumlah betul, kalimat betul. dan Nanti sebagainya kita dulu bantu. gitu ya, Kak Betul, Risma. betul. Itulah Meskipun itu fungsinya penting Kak juga. Risma sebagai editor nanti ya, dibantu ya untuk Betul, nanti mengedit. dibantu ya. Mm-mm. Oke, siap. Pertanyaan berikutnya dari Kak Vira Yuliawati, masih untuk Karisma ya. Cerita yang dikirim dalam bentuk tabel itu seperti apa katanya Kak? Oke, eh, jadi teman-teman penulis kalau misalnya mengirimkan cerita ke Darnik, mau bentuk tabel atau tidak pun tidak apa-apa. Dalam bentuk tabel itu maksudnya adalah sudah biasanya penulis sudah tahu banget mana halaman berapa, nanti ilustrasinya apa, halaman berapa, nanti ilustrasinya berapa. Itu biasanya penulis-penulis sekarang tuh udah jago-jago banget. Jadi tinggal bikin buat tabel, kanan buat ada halamannya, ada kalimat buat per halamannya, dan ada panduan buat ilustrasinya. Tapi lagi-lagi, kalau misalnya teman-teman penulis juga belum memahami atau belum bisa ngasih panduan buat ilustrasi, lagi-lagi saya akan bilang gak apa-apa, ya kirim aja, ya asalkan ceritanya menarik, kemudian seru, unik, beda, tadi lagi punya daya pikat, ya Mas Al bisa mengubah itu nanti bisa bisa kita bantu edit, bisa kita bantu sesuaikan. Oh ini untuk ilustrasinya nanti kita bantu nih adegannya kayak gimana, kayak gimana, kayak gimana. Karena di Darmizan dan mungkin di penerbit yang lain juga sama ada departemen artistiknya. Nanti bisa ngobrol sama desainernya kami di redaksi itu. Pokoknya jangan khawatir karena itu tugas penulis. Bikin cerita semenarik mungkin, seseru mungkin,
punya daya pikat, dan lain-lain. Oke, Oke, gitu. Kalaupun misalnya dia iya. nggak bisa ngasih dalam bentuk tabel, aduh saya belum hafal nih kayak gimana bentuk tabelnya, nggak apa-apa. Misalnya cukup nulis gini aja, kasih nomor aja, misalnya nomor 1 kalimatnya apa, nomor 2 kalimatnya apa, itu juga nggak apa-apa. Oke, sesimpel itu sebetulnya. Kalau memang teman-teman belum bisa menempatkan jumlah katanya yang tadi, jumlah halamannya kayak tadi, itu bisa dibantu banget. Jadi jangan cemas, jangan khawatir, berani aja kirim, nanti kita bantu. Ya, Betul. Jadi begitu. tetap ya esensi cerita lah yang Esensi utama. ceritanya, betul. Betul. Esensi ceritanya yang utama. Memang itu lebih bagus Oke. lagi, punya punya apa punya pengetahuan tentang leveling usia itu keren banget. Punya kemampuan untuk membuat panduan ilustrasi itu juga hebat banget. Nilai Karena itu plus akan ya, membantu, betul, Karisma. nilai plus itu akan sangat membantu kami di sini. Tapi kalau misalnya belum bisa, nggak apa-apa, tenang aja, kirim aja. Oke, Begitu. kirim aja ya. Kirim aja ya. Oke, pertanyaan berikutnya dari Kak Ratri Puspita nih untuk Mbak Dian ya. Mbak, gimana sih Iya. caranya transfer pemikiran ke teks katanya? Iya, terima kasih Mbak Ratri pertanyaannya. Menurut saya, yang saya dapatkan dari kelas menulis itu atau dari saran penulis-penulis yang sudah lebih produktif gitu ya menulis buku anak, perbanyak membaca Mbak. Biasanya itu akan membuat kita lebih luas dalam memilih teks atau bagaimana mengangkat sebuah tema yang ingin ditulis itu ke dalam bentuk kalimat yang sesuai dengan target pembaca. Jadi saat saya menulis Kemana Rambut Ibu, saya mencari referensi dulu karena di rumah kebetulan kan ada beberapa buku anak lokal dan impor yang tentang penyakit gitu ya. Jadi saya lihat, oh ternyata caranya itu begini gitu. Jadi saya juga mencoba untuk menyalurkan apa yang saya pikirkan ke dalam bentuk teks. Jadi dengan banyak bahan bacaan yang kita baca itu bisa membantu kita untuk mempermudah eh, menyalurkan pemikiran kita ke dalam bentuk teks. Itu sih Mbak. Oke, jadi memang kalau jadi penulis harus jadi pembaca dulu ya. Iya Mbak betul, Dian. betul banget. Betul sekali. Nah, Uni pertanyaan masih sama dari Kak Ratri. Untuk Karisma nih Kak, kepo nih kayaknya berapa kali proses editingnya untuk buku ini? Proses editing, oke, mungkin secara umum proses editingnya itu bisa bolak-balik, bisa lebih dari 5 kali, minimal 3 kali. Tapi kalau misalnya di redaksi ini belum pas, belum puas, ini kayaknya masih kurang pas deh kata-kata ini, harus kita ganti. Atau misalnya ini kurang itu bisa berkali-kali kali-kali sampai kami di redaksi dan di semua departemen puas. Gitu ya, maksudnya adalah editorialnya udah, pemilihan katanya udah tepat sesuai usia, ilustrasinya udah oke, kemudian teman-teman markom sama sales juga udah oke semuanya. Oke, baru kita lanjut untuk dicetak. Jadi itu bisa berkali-kali gitu ya. Sampai sampai semuanya tenang. Kalau saya ke tim saya itu biasanya patokannya adalah sampai semuanya tenang, sampai semuanya puas, nggak ada ganjelan. Gitu kalau saya itu ya Kalau belum ke tim ada teman. yang masih mengganjal, nggak usah Betul, terbit kalau dulu gitu ya, betul. Karisma Kalau ya. misalnya ada di redaksi aja, minimal di redaksinya semua ke teman-teman itu udah 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 puas, udah tenang, nggak ada yang mengganjal. Mau itu teman-teman editornya, mau itu copy editornya, mau itu setternya, lewat semuanya pokoknya udah tenang, udah puas, nggak ada lagi yang perlu diperbaiki, nggak ada lagi yang perlu dikoreksi dari sisi editorialnya, ilustrasi dan lain-lainnya, udah oke semuanya dari halaman awal bahkan dari cover depan sampai cover belakang. Oke, kita lanjut proses cetak. Tapi kalau misalnya ada salah satu aja ya, mau itu misalnya copy editornya atau asisten yang lainnya mungkin ada perasaan mengganjal, jangan dulu. Karena biasanya yang mengganjal itu suka jadi kenyataan. Misalnya, kok ada yang protes ya, Tuh, misalnya kali sampai memilih ketawa ngakak ya, karena pengalaman pribadi pengalaman mungkin. banget ya Mas Al ya, kita bolak-balik berkali-kali bongkar pasang kayak gitu. Kalau ada Nah yang itu mengganjal itu sudah kalau ada yang menjadi mengganjal jangan tanda-tanda sampai, ya, ya Karisma ya. betul, jangan sampai ada yang mengganjal. Semuanya, semua tim itu harus semuanya puas, harus semuanya tenang, baru kita lanjut ke proses cetak.
gitu. Jadi harus semuanya dulu puas, harus semuanya juga tenang menerima semuanya. Oke, ini udah clear semuanya, ini udah oke semuanya dari awal sampai akhir. Terus kemudian di teman-teman di platform bisa juga udah oke semuanya. Oke, kita lanjut terbit. Kita lanjut cetak, kita lanjut terbit. Itu akan jauh lebih menyenangkan dan menenteramkan semuanya. Gitu. Jadi bisa berkali-kali Iya, ya, bisa betul. 3 Jadi kali, 4 proses kali, editing menyesuaikan tadi ya, tingkat betul, betul. kepuasan. Tingkat kepuasan. Berarti harus semuanya harus puas dulu nih. Nggak ada yang mengganjal Oke. satu pun. Karena kalau misalnya ada satu kata aja yang kurang pas, ya kurang pas buat anak-anak. Kok ini kayaknya belum pas ya. Kok ini kayaknya eh, nuansa katanya mungkin nggak pas buat anak-anak usia segini. Misalnya. Kita cari lagi, cari lagi, cari lagi. Kalau misalnya ada dari kamus misalnya masih belum pas, kita ngobrol sama ada beberapa editor senior di kantor itu. Nah, kita juga diskusi sama beberapa editor senior itu. Atau misalnya pokoknya cari ke referensi yang benar-benar sampai kita, oh ini kata yang tepat, oh ini kata yang oke buat bahkan untuk satu kata aja itu harus Betul. nyari diskusinya cukup panjang, kurang lebih kayak gitu. Itulah. Jadi jangan khawatir Mm-mm. ya sahabat Mizan, kalau buku-buku anak dari Mizan itu insya Allah bahkan sampai kata-katanya, titik komanya pun sudah diperhatikan dengan baik ya oleh tim redaksi ya, oleh tim Terisma. Jadi Misalkan insya seperti Allah itu. akan Iya. sesuai dengan usia anak ya. Oke, terima kasih. Ada pertanyaan dari Kak Dian Hendrawan. Wah, namanya sama nih. Untuk Mbak Dian, apakah memerlukan saran dari ahli katanya terkait cerita yang sedang ditulis? Cerita Kemana Rambut Ibu nih. Untuk cerita Kemana Rambut Ibu, tidak Mbak, karena ini merupakan pengalaman pribadi saya dan menurut saya ini adalah sesuatu yang manusiawi ya, karena meninggal itu bukan sesuatu yang dihindari atau dapat disembunyikan gitu dari anak-anak. Jadi menurut saya tidak saat itu tidak memikirkan untuk berkonsultasi dengan psikolog atau seseorang yang bisa kira-kira ini layak nggak ya untuk saya kirim ke penerbit gitu. Enggak sih, saya hanya mencoba menulis aja, memberi tema yang saya ingin tulis ke penerbit. Jadi seperti itu aja. Karena menurut saya tema ini tidak terlalu yang bagaimana-bagaimana gitu untuk anak-anak. Jadi saya tidak menanyakan pada para atlet begitu. Oke, siap. Karena pengalaman Kalau pribadi boleh, juga mungkin ya. Iya, gimana Mbak Risma? Halo, Karisma sepertinya internetnya kurang bagus. Iya, Ya, nge-freeze kayaknya. nge-freeze karismanya. Oke, sambil nunggu Karisma, ini ada pertanyaan dari Kak Wike nih ya untuk Mbak Dian. Menurut Mbak Dian, menulis cerita kehilangan harus punya latar belakang cerita yang sedih atau tidak? Maksudnya mungkin pengalamannya mungkin ya. Menurut saya tidak sih Mbak. Apapun yang ingin kita tulis tidak harus punya pengalaman yang serupa juga. Asalkan kita punya idenya, terus kira-kira ceritanya akan seperti apa, itu kayaknya bisa dicoba aja. Dan menurut saya, pembaca itu nggak akan tahu kok kalau misalnya itu berangkat dari pengalaman pribadi atau enggak jika tidak dituliskan dalam bukunya ya. Karena kalau Kemana Rambut Ibu memang dituliskan bahwa saya punya pengalaman ini gitu. Jadi pembaca tahu, oh ini berdasarkan kisah si penulis. Tapi kalau misalnya nggak ditulis pun, pembaca juga nggak akan tahu gitu apakah itu berdasarkan dari kisah nyata atau enggak. Yang penting adalah cara kita menyampaikannya aja sih, Mbak, gitu. Jadi feel-nya tetap Oke, dapat. jadi nggak perlu harus mengalami sendiri juga ya. Iya, Yang menurut saya penting, seperti itu. oke. Ini tadi Karisma sudah bergabung lagi. Karisma mungkin ada yang ditambahkan tadi terkait maaf ahli. ya tadi, iya maaf tadi terputus tiba-tiba. Iya, jadi kalau ahlinya betul kami tetap harus cross check juga, cross check. Jadi ada salah satu tahapan kami mengkonsultasikannya ke psikolog anak untuk memastikan bahwa kata-kata yang dikatakan, kata-kata yang sudah kami pilih itu sudah betul, ilustrasinya sudah tepat sehingga maksud dari penulisnya itu tersampaikan kemudian diterima dengan baik. Dan alhamdulillah kalau mendengar tadi review dari Mas Ali itu
hati saya hangat banget ya, berarti apa yang kami betul Mas Ali, apa yang kami harapkan itu ternyata sampai. Karena salah satu harapan kami itu ketika buku ini rilis adalah eh, bahwa tadi ya berani, anak-anak itu berani, berani, berani menerima kesedihan. Jadi tidak denial, jadi mereka tuh tidak sendirian. Kalau mereka mengalami kesedihan, kehilangan, mereka tidak sendirian. Bahwa kesedihan dan emosi-emosi yang lain itu valid gitu. Jadi mereka tidak menyangkal dan lain-lain. Dan alhamdulillah kalau tadi dengan Mas Ali review, wah, saya bersyukur sekali. Berarti alhamdulillah tercapai maksudnya. Terima kasih banyak Mas Ali dan Kak Dian, Mbak Dian. Ya, tadi juga saya tuh pengen bilang gini, ini tuh karya dari Mbak Dian itu dari awal itu tidak banyak revisi, tidak banyak edit karena memang dari awal sudah rapi. Terus udah gitu dari judul awal juga tidak ada perubahan ya. Dari awal memang judulnya itu tidak kami ubah-ubah. Begitu. Terima Jadi kasih luar banyak Mbak biasa Risma. sekali. Oh, Sama-sama jadi Mbak memang Dian. judulnya dari Mbak Dian yaitu Kemana Iya, Rambut betul. Iya, Dari awal memang judulnya itu tidak ada revisi. Siap. Oke, ini ada pertanyaan dari Kak Kinan. Kayak kelas menulis apa saja yang Kak Dian ikuti? Apakah hanya khusus menulis cerita anak? Kalau boleh tahu bisa di-spill belajar menulis ke siapa saja. Nah, karena pengen juga bisa bikin naskah yang punya daya pikat nih. Untuk kelas menulis itu salah satunya dari Paberland juga loh Mbak. Jadi saya ikut mentorship sama Kang Ali sama Kang Iwok waktu itu. Jadi menurut saya ya kelas menulis itu walaupun ada mungkin kan ada berbagai macam tawaran ya mungkin ada yang gratis, ada yang nanti jadi buku antologi atau sebaliknya. Menurut saya pastikan aja goalnya atau temanya itu memang sesuai dengan yang dicari. Jadi meskipun berbayar, menurut saya itu adalah sebuah investasi mau nanti hasilnya belum rezeki atau bagaimana, ya memang itu adalah proses dari menulis gitu. Jadi nanti lambat laun akan tahu, oh ternyata menulis yang pas itu seperti ini gitu dari pengalaman saya. Jadi kelas menulis yang saya ikuti itu memang fokus pada cara menulis cerita anak dan salah satu dari kelas yang saya ikuti selain dari memang penulis senior seperti Bu Dian Kristiani, Bu Nur Hayati, Bu Ci Astuti, saya juga ikut kelasnya Pak Berlen begitu Mbak. Jadi ya kelas menulis sangat penting sekali menurut saya, apalagi saya tuh memang bukan penulis cerita anak awalnya gitu. Jadi sebelum saya menemukan pintu rezeki yang terbuka, ternyata jodoh saya adalah di buku solo pertama saya dengan Darmizan. Jadi saya sangat bersyukur dengan pengalaman yang sudah saya alami itu. Alhamdulillah ya dari mana aja ya Mbak Betul, jalannya ya. betul. Nah itu ya tadi Kak sudah di-spill ya, salah satunya mentornya juga ada di sini. Betul. Oke, ini ada komen juga salut dengan Kak Dian sebagai seseorang yang pernah mengalami masa sulit karena kehilangan ibu bisa survive dan bangkit dengan karya Insya jawara. Allah, terima Hore. kasih. Nah, ini yang nanya untuk submit naskah ke Darmizan, boleh cek di Instagramnya @darmizananak. Nanti ada highlight kirim naskah ya. Oke, dari Kak Syabrina nih. Eh, aku izin bertanya, sudah kirim naskah ke Mizan, tapi ini belum review. Tapi mungkin ada tips and trik naskah yang disukai Mizan seperti apa, katanya Karisma. Oke, terima kasih banyak Mbak Zafarina ya. Oke, terima kasih. Udah kirim tapi belum ada reviewnya ya. Itu biasanya antri, mohon maaf kalau jadi menunggu sedikit lebih lama ya. Tapi insya Allah semuanya dibaca, semuanya direview. Tapi kalau misalnya tidak sedang banyak pasti insya Allah akan lebih cepat ya. Kecuali kalau mungkin cukup banyak, nah itu agak antrinya perlu kesabaran sedikit lagi ya. Itu Karena kemudian tadi tugas apa yang Karisma tidak hanya menyeleksi naskah ya, Karisma ya. ya Ini mudah-mudahan memang bisa lebih hampir bersabar setiap hari ya. yang nanya ke saya juga, ini naskah saya sudah belum ya, naskah saya sudah belum ya. Ya, mohon maaf kalau jadi menunggu sedikit lebih lama. Kemudian tadi naskah-naskah yang dicari sama Darmizan itu seperti yang tadi di awal banget saya bilang kurang lebih adalah kalau mau tahu bisa cek IG-nya
mantengin IG-nya bisa kelihatan tuh di situ kebanyakan dan Mizan bikin buku apa, bikin buku apa, bikin buku apa. Nah, kalau misalnya pas ngeliat nih ya di IG-nya ternyata buku ini udah dibikin, buku itu udah dibikin. Nah, jadi teman-teman penulis bisa menambah perbedaannya. Mungkin bisa masuk dari situ. Nambah perbedaannya apa, kemudian nambah mungkin dari fiturnya atau misalnya dari gamesnya. Nah, kayak gitu-gitu tuh sangat komplainnya. Tapi lagi-lagi saya akan bilang, tidak apa-apa kalau punya naskah yang berbeda tema dari yang sudah dilihat teman-teman di IG, kirimin aja. Siapa tahu nanti berjodoh seperti yang punya kalian tadi. Nah, karena tadi dari awal itu kami diskusi di dalam di redaksi itu sering banget diskusi tentang bagaimana ya kita cari tema yang berbeda, tema tentang kehilangan. Nah, itu kan orang-orang nggak tahu tuh. Kalau misalnya kami lagi nyari tema kehilangan, karena di EG kan tidak ada ya tentang, tidak kami sebutkan bahwa kami juga sebetulnya lagi nyari tema yang lain tentang kehilangan. Tapi pas masuk ada naskah bagus, ada naskah yang cocok, oke kita terbitkan. Begitu kurang lebih ya. Oke, jadi ya seperti itu ya. Mohon ditunggu juga ya kalau misalnya Iya, agak lama terima kasih banyak ya reviewnya. sudah mau menunggu. Oke, nah ini ada dari Mbak Ellen juga tadi ya. Terima kasih sudah mengadakan sharingnya, Kak Fauzia dan Kali. Sama-sama dengan senang hati, Kak Dian, Karisma, Kak Dinar. Bukunya bagus sekali. Saya penggemar buku-buku Mizan dari dulu. Wah, Oh, terima kasih. alhamdulillah, terima Kebetulan kasih sekali ya. sedang dalam proses pembuatan film layar lebar animasi anak dan topiknya tentang Keren, kehilangan keren. ayah. Hmm. Wah, nanti boleh dikasih tahu ya. Kalau sudah ada filmnya mungkin nanti kita bisa Iya, nobar ya, Karisma keren ya. banget. Ya, betul. Ya, Bisa tuh kalau Keren. makin lengkap ada picture booknya tuh. ya, Ayo Terisma kawal Ada, udah ya, Terisma. dong, kali kode. bikin. Iya, insya Allah kan kita Ya, kawal jadi ya. ada. Hmm, Wah, betul. boleh deh nanti kita bicarakan lebih lanjut ya. Oke, Ya, teman-teman sahabat betul. Mizan, apakah ada lagi yang mau ditanyakan nih kepada narasumber yang sudah hadir hari ini? Boleh langsung di kolom komentar. Ini Karisma ada untuk usia anak berapakah buku-buku yang diterbitkan oleh Darmizan? Oke, kalau buku-buku secara keseluruhan itu sebetulnya dari 0 sampai 12 tahun. Buku-buku yang dibuat oleh Darmizan itu. Jadi sangat segmented 0 sampai 12 tahun. Buku-bukunya kalau yang buat SD kan ada KKPK tuh ya. Dari kelas 1 sampai kelas 6 itu ada buku-buku KKPK. Di bawah itu ada buku-buku Darmizan. Dari 0 sampai 5-6 tahun gitu. Oke, jadi Panjang memang usianya. usia anak ya, dari usia Iya, untuk betul. anak-anak. Hmm. Oke, berapa lama ini ada dari KAK, berapa lama proses pendadaran calon buku ke Mana Rambut Ibu hingga terbit? Iya, kurang lebih itu 3 bulan prosesnya. Yang paling lama adalah proses ilustrasi, tentu saja karena kita kami di redaksi sama bagian di artistik itu bolak-balik membuat storyboard, membuat angle yang tepat, kemudian membuat banyak hal yang kami diskusikan antara redaksi sama artistik bolak-balik karena biar yang rasa berat itu jadi lebih mudah diterima, ringan, cantik, dan tetap bisa dinikmati sama anak-anak. Itu yang lebih lama itu proses Jadi sebetulnya ilustrasi. di 3 bulan ya untuk Iya, keseluruhannya betul, ya, betul. Karisma. Ya, Oke, untungnya ini tadi ya, Mbak Dinarnya juga sangat kooperatif banget, jadi udah jadi lebih cepet ya. lebih, iya betul, diskusinya jadi lebih enak, tektokan banget. Iya. Ya. Hmm. Oke, pertanyaan selanjutnya nih, sepertinya pertanyaan terakhir untuk hari ini. Apakah Darmizan menerima penulis buku berupa tim, misalnya 2 orang, atau Hmm. hanya penulis tunggal saja? Oke, terima kasih banyak, Hani ya. Sebetulnya Siti belum sampai Mariam. saat ini. Oh, Siti Mariam ya. Ya. Terima kasih. Sampai saat ini yang kirim ke kami itu masih perorangan ya. Belum pernah ada yang ngeduet atau berdua atau antologi, belum ada. Tapi mungkin itu bagus juga tuh untuk memulainya. Jadi ayo jangan ragu, jangan takut, beranikan untuk kirim. Karena siapa tahu ini jadi awal mula kita bikin buku yang penulisnya banyak kan nih. Berdua, bertiga, berempat, dan seterusnya.
Ayo dicoba dikirim ya. Jadi boleh aja ya sebetulnya ya. Memang share Betul, story iya. belum, tapi boleh. Oke, ini ada satu Mm-mm. lagi mungkin untuk Kak Ali ya. Dari Kinan. Selain riset dan banyak baca, kira-kira apa saja tips menulis buku anak agar ceritanya unik, tidak klise, dan memenuhi syarat buku anak yang baik? Coba mungkin Kak Ali boleh Oke, feel terima gimana sih kasih. caranya. Yang pasti cara yang paling dasar adalah baca dulu ya, karena kan itu bahan bakar. Jadi teman-teman yang mau nulis bacaan anak harus banyak baca sebanyak mungkin bacaan anak. Kalau kita mau nerbitin di Darmizan, mau nggak mau kita harus baca sebanyak mungkin yang diterbitkan oleh Darmizan. Supaya apa? Supaya kita tahu gitu. Kita tahu yang diterbitkan apa, yang belum ada apa gitu. Bahkan saya lihat sih kalau buku anak, penerbit bisa bisa menerbitkan satu tema dengan beberapa macam ide ya. Bisa seperti itu gitu. Jadi teman-teman rajin-rajin aja. Rajin-rajin cari buku-buku dari Mizan atau penerbit lain ya kalau misalnya mau mau yang lain juga. Satu yang kedua, benar kata Mbak Dian bahwa sekarang itu nulis bacaan anak itu nggak sekadar nulis. Ya, kalau dulu kan saya waktu terjun di dunia anak, mungkin karena basic saya suka nulis jadi lebih mudah kan. Nah, buat teman-teman yang kayak Mbak Dian yang tadinya hanya nulis, maaf bukan hanya ya, maksudnya nulis untuk umum, kemudian lari ke anak-anak, itu perlu tahu bacaan anak yang bagus itu seperti apa sih, cara memproduksi teks yang sesuai dengan anak seperti apa sih gitu. Itu kan perlu belajar, nggak serta-merta gitu kan. Tadi yang saya bilang bahwa tujuan kita nulis adalah untuk membagian anak-anak, bukan untuk cari royalti, walaupun itu penting ya, bukan. Walaupun itu efek sampingnya ya nanti dapat Betul. royalti. Walaupun jadi kita nulis untuk bahagiain anak-anak, bukan untuk royalti, bukan untuk menang lomba gitu. Itu efek samping, efek positif ya, efek positif seperti itu gitu. Itu sih 3 hal itu aja sih menurut saya. Dan yang keempat, latihan, latihan terus menerus, tidak bosen gitu ya, tidak bosen untuk berdiskusi tentang bacaan anak. Dan kalau kalau ngomongin bacaan anak mau nggak mau kita harus terjun juga, harus ikut juga ke komunitas gitu. Nggak bisa kemudian kita diam saja gitu kan. Karena biasanya di komunitas itulah kemudian ada tips-tips, ada kelas nulis, ada informasi tentang penerbit A lagi butuh naskah ini loh gitu kan. Kan lebih enak seperti itu daripada kita diam sendiri, pusing sendiri, stres sendiri gitu. Terima kasih. Iya. Oh ya, Val, saya juga pengen bilang Mas Ali itu guru pertama nulis saya. Oh, Masya Makasih Allah ya. banyak Mas Ali. Legend Semoga ya. masih ingat ya. Amin. Karena Karisma juga sudah menerbitkan buku juga ya, Karisma, Ya, meskipun di Iya. tengah-tengah kesibukan sebagai editor juga iya. ya. Salah satu keuntungan di Misen seperti itu kan. Jadi Iya, betul. dan saya rasa ini juga bisa diadopsi oleh penerbit lain harusnya. Karena tadi saya bilang bahwa nulis buku anak itu tidak hanya penulisnya saja, tapi juga ilustratornya, juga editornya Betul, gitu. betul sekali. Bagaimana kita akan tahu bacaan anak yang baik dan kreatif kalau kita nggak terjun langsung kan begitu kan? Iya, Gitu. Makanya Betul. diwajibkan nih Teh Risma dulu, ayo Teh nulis Teh. Harus nulis ya. Iya, betul Mas Ali. Terima Seperti kasih ya Mas itu A. ya, luar biasa. Begitu. Terima kasih sekali ya buat sahabat Mizan yang sudah ikut aktif bertanya dan berkomentar di acara hari ini. Nanti insya Allah pemenangnya akan diumumkan via grup WhatsApp ya. Jadi nanti jangan keluar dulu sampai ke pemenang review. Dan yang mau ikutan review juga tadi persyaratannya sudah di-share di grup WhatsApp-nya. Jangan lupa nanti unggah reviewnya. Jangan lupa pakai hashtag atau tagar bedah buku Kemenang Rambut Ibu dan tag Faberland dari Mizan Anak dan Alicia Library supaya kita bisa baca dan dipilih ya. Terima kasih banyak banget nih buat Karisma,
buat Mbak Dian, dan buat Kali tentunya Sama-sama. spesial, dan juga buat teman-teman Faberland di balik layar. Ini terima kasih banyak sudah Terima kasih membantu semuanya. terselenggaranya acara ini. Kita mau foto dulu ya, mungkin yang berkenan Iya. untuk pakai background yang tadi saya share di grup boleh. Di sini ada adminnya Faberland, mungkin boleh dibantu ya buat fotonya sambil